diskusi obrolan juga. Kebetulan hari ini di Kompas itu ada 2 artikel yang relevan. Ya. Yang pertama itu tarik ulur berkaitan dengan rencana tatap muka, belajar tatap muka. Itu tingkat nasional. Jadi nampaknya masih ada semacam pro kontra, setuju tidak setuju, kapan tatap muka itu dimulai lagi. Nah, ini dilatar belakangi dengan keterbatasan yang telah tervaksinasi. Sebenarnya prinsipnya kalau sudah 70% sebenarnya ya berani dibuka gitu ya. Itu yang artikel yang pertama yang sifatnya nasional. Kemudian yang sifatnya lebih regional daerah Tangsel itu judulnya di Banten atau Tangsel itu guru belum boleh tatap muka kalau belum divaksinasi. Nah, ini memang nampaknya memang ada harapan yang tinggi untuk segera sekolah lagi itu dibuka seperti dulu, tapi juga ada yang sebaliknya. Gitu. Nah, terlepas dari masalah tersebut, ya, yang pasti adalah bahwa kalau tatap muka yang hilang atau daring, sekolah daring untuk perguruan tinggi, itu sejelek-jeleknya sudah ada yang 30 tahun praktek, yaitu UT, sehingga bisa dijadikan referensi, pola umum, patokan, apapun namanya. Nah, justru masalahnya adalah selama ini, sejauh yang saya tahu itu, di Indonesia itu belum pernah ada yang seperti itu untuk tingkat SMA, untuk tingkat SMP, SD, TK, dan PAUD gitu ya. Ya mungkin adalah secara embrional atau terbatas gitu ya. Nah, padahal dinamika dan tingkat kesulitan dan sebagainya itu juga lebih rumit gitu. Nah, sehingga menurut saya itu diskusi kita ini cukup menarik gitu ya. Bukan mencari bentuk, tetapi setidaknya menghimpun pengalaman-pengalaman baik maupun buruk untuk dijadikan semacam bahan diskusi. Saya kira itu. Nah, hari ini kebetulan ada yang mau berbagi pengalaman, yaitu Mbak Pujiati. Kalau tidak salah, Mbak Pujiati ini kebetulan lulusan UT, kemudian aktif jadi guru, kemudian ngambil S2 baru lulus ya, pendidikan. Nah, sebagai guru itu terpanggil karena murid-muridnya itu nggak pada punya HP, maka Bu Puji ini malah yang keliling. Kalau dulu ada istilah tarling, penataran keliling, ini gurling, gurunya keliling melalui kelompok-kelompok belajar ya, berusaha membantu belajar dengan kurikulum yang ada, tapi ya sekenanya. Kalau kurikulumnya A, cocoknya setengah A ya setengah A dan sebagainya. Saya kira ini cukup bagus untuk didengar pengalamannya. Saya kira itu sebagai pengantar. Mungkin Pak Gorky atau Pak Bambang belum dilanjutkan bisa memberi semacam tambahan catatan. Silakan. Ya, Mbak Puji ini saya kenal itu 6-7 tahun yang lalu. Ketika ada orientasi studi mahasiswa baru di Hong Kong. Saat itu Mbak Puji ini adalah salah satu mahasiswa dari sekian ratus yang ada mahasiswa di sana. Dan yang saya heran itu atau takjub itu, kok tiba-tiba udah lulus gitu ya satunya. Saya juga nggak ngerti kok cepet banget gitu. Nah, apa yang mau saya katakan soal ini ya, soal referensi saya tentang Mbak Puji ini adalah Mbak Puji ini adalah contoh orang yang sebenarnya nggak dididik dalam tanda petik itu bakalan lolos gitu. Nah, sehingga barangkali tidak bisa dijadikan contoh yang ideal. Kenapa? Karena
inner beauty-nya intrinsic motivation-nya itu sudah ada. Nah, tadi kan Pak Partomo bilang, apa begitu kalau bukan di perguruan tinggi? Kan Mbak Puji ini kan S2, S1-nya kan jarak jauh, kemudian udah di perguruan tinggi. Bagaimana kalau SMA, bagaimana kalau SMP, bagaimana kalau SD, apalagi PAUD? Nah, tiba-tiba ketika Mbak Puji ini pulang, kita karena masih punya nomor kontak, sering konsultasi, akhirnya sekolah lagi, lulus. Nah, di dalam dia lulusnya ini ternyata punya sisi lain yang saya lihat pantas untuk dibagikan. Pertama, di tahap awal ada COVID, semua sekolah daring, Bu Puji di sekolah yang tempat ada daringnya. Tapi daringnya daring kayak begitu deh. Nanti kita dengar ya. Kemudian ada lagi saat paling tidak semester lalu atau akhir tahun lalu dia pergi ke satu sekolah di mana di sana wajib tidak tatap muka tapi tidak daring. Ini kan keren nih. Nah, jadi pengalaman dia dari dia mengikuti S1, kemudian dia ikut pembelajaran daring di tempat yang bisa daring. Nah, sekarang ini kalau nggak salah Mbak Puji ini dia sekolah di luring di tidak tatap muka tapi bukan daring gitu loh. Ini definisinya saya juga belum tahu. Nah, tapi apa yang penting itu nanti adalah kita akan melihat seperti apa manfaat pengalaman kalau punya pembelajaran daring atau jarak jauh atau online learning atau apapun ketika Mbak Puji dulu S1, bagaimana pula ketika dia menerapkan itu di lapangan ketika dia daring dan bisa daring. Nah, sekarang adalah yang ekstrim. Dia harusnya daring tapi tidak bisa daring, tapi bukan luring juga gitu loh. Nah, jadi nanti pengalaman-pengalaman ini akan kita gali. Kemudian nanti pada akhirnya kita berharap apakah nanti divaksin 70% atau tidak, apakah sekolah siap atau tidak, apa guru tidak siap segala macam. Mungkin kita bisa dapat insight atau inspirasi dari pengalaman Mbak Puji ketika dia sekolah sebagai mahasiswa pembelajaran jarak jauh, yang sekarang kita kenal daring, kemudian bekerja di tempat sekolah yang daring bisa daring. Nah, sekarang ini dia wajib tidak luring, tetapi bukan daring juga gitu. Nah, jadi nanti kita lihat apa yang bisa kita sumbangkan dari diskusi kita 90 menit ke depan. Begitu Pak Partomo. Selamat Bu Mbak Puji ya, udah bisa S2. Saya juga nggak tahu kok bisa ya ada orang kayak begini. Biasanya itu begitu dapat S1, dia pikir itulah terminal terakhir, kemudian sampai. Ini nggak rupanya itu dibuat jadi jembatan pintu pertama untuk membuka pintu yang berikutnya gitu. Kembali ke Pak Partomo. Assalamualaikum. Ya. Pak Bambang, mungkin ada sepatah dua kata sebelum Mbak Puji menyampaikan pengalamannya, berbagi. Kalau dari saya sih nggak ada untuk sementara, ya. Tapi saya mengucapkan selamat yang sudah selesai sekolah. Nah, diharapkan ya nanti kalau sekolah lagi, ya, kalau belum menjadi dokter pendidikan, ya, biar mantap. Selamat Mbak Puji. Baik. Saya ingin menyampaikan satu kalimat, dua kalimat untuk pengantar Mbak Puji. Mbak Puji ini memang unik seperti dikatakan Pak Goldi tadi. Jadi melakukan sesuatu yang di luar rencana. Ya. Artinya kalau ada rencana ya dipakai, kalau enggak ya yang dapat Kedua ya, orang tipikal seperti kayak gini ini ya, kalau misalkan lulus SMA masuk akabri, jadi pilot ya pilot, jadi main sepak bola ya kapten. Nah, jadi kalau jadi guru ya jadi guru yang unik, teladan. Saya kira itu aja. Silakan Mbak Puji. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Jadi begini, ketika saya belajar luring di universitas terbuka, itu benar-benar saya harus mengetahui sistem komputer. Sebelumnya saya harus belajar dengan komputer dan saya harus mengenal komputer. Tapi ketika saya pulang Indonesia, yang saya pelajari adalah manusianya, karakternya, dan lingkungannya. Ketika saya mendapatkan itu semua, saya harus membenahi diri bahwa saya harus bagaimana mengadaptasikan diri saya dengan mereka itu yang agak berat karena jiwa saya yang kadang ambisius, yang kadang tidak tahu culture-nya karena udah terlalu lama di luar negeri, dan saya ada sifat pemalunya. Sifat pendiam saya juga ada, itu yang kadang saya harus mengubahnya. Kenapa saya bisa mengubahnya? Dari lingkungan dan pendidikan, pengalaman itu berpengaruh. Ketika saya berhubungan langsung dengan
manusia-manusia yang ada di Indonesia, yang ada di sekolah, misalnya kayak murid-murid yang umurnya masih 7 tahun, 8 tahun, itu benar-benar saya harus menanamkan rasa sabar saya harus menanamkan rasa kecintaan saya dulu. Karena menghadapi anak-anak itu jauh beda dengan menghadapi komputer yang dulu saya pelajari. Itu pertama. Yang kedua, saya ada motivasi dan saya harus ada pengabdian. Tanpa itu semua akan gagal, karena kalau dilihat itu dari untuk memenuhi kayak standar gaji nggak ada. Jadi harus pertama itu ada pengabdian, yang kedua ada motivasi dari diri kita sendiri, dan ketiganya itu harus ada, saya harus belajar mengabdi karena dulu juga saya seperti ini, gitu kan. Nah, setelah saya berkomunikasi dengan anak-anak SD, anak-anak yang mungkin ada yang 8 tahun, 10 tahun, ternyata mereka belum bisa apa-apa. Saya juga merasa, wow, ini benar-benar suatu perjuangan yang harus dilakukan. Bukan cuma omongan aja, bukan cuma saya harus menyalahkan ini, saya harus menyalahkan itu, tapi kita harus cari solusinya. Paling pertama kita harus punya kreatif, yang kedua kita harus belajar memberanikan diri dengan lingkungan, karena orang Indonesia dengan orang luar negeri itu agak beda. Orang luar negeri itu lebih ke don't care, tapi kalau orang Indonesia dia lebih yang terlalu care, tapi sampai benar-benar yang care-nya itu luar biasa. Jadi kita harus benar-benar tahu di mana kita memposisikannya. Nah, yang kedua kita harus tahu yang menjadi guru adalah teladan. Jadi kita harus benar-benar di mana kita harus ngomong, di mana kita harus berhenti ngomong. Jadi kayak gitu, karena ada yang bilang guru adalah digugu ditiru, intinya kan begitu. Nah, setelah itu saya harus banyak-banyak komunikasi dengan orang-orang berpendidikan, karena tanpa itu semua saya juga akan kayak gagal karena lingkungan berpengaruh. Nah, sudah itu karena yang namanya daring di Indonesia itu benar-benar harus dilakukan, luring, kadang banyak yang tidak punya internet. Jadi terpaksa guru harus keliling. Nah, hambatannya kadang anak tidak punya sosialisasi yang cukup. Terus kedua, dari orang tua kadang kurang adanya motivasi. Dan ketiga, jadi kayak kurang adanya sifat keingintahuan, karena kurang adanya motivasi dan tidak sekolah di sekolah gitu. Jadi di luar gedung. Jadi kadang kalau misalnya guru cuma tahunya itu, ya itu beda kalau di sekolah kan ada perpustakaan, ada misalnya kayak banyak yang dipelajari, beda dengan di lingkungan luar sekolah. Tapi kalau misalnya guru ada motivasi, terus ada kayak misalnya kreasi-kreasi yang benar-benar murid harus banyak tahu nih, murid harus tahu, harus ada keinginan untuk tahu bagaimana untuk mengaplikasikan, karena yang saya tahu umur-umur segitu itu mereka ingin banyak tahu. Dan kalau misalnya memberikan banyak inspirasi, memberikan banyak kreasi, mereka tahu, karena yang saya tahu, yang saya pelajari di dunia ini ada sebab dan akibat, yang kedua semua bisa dipelajari gitu. Jadi paling pertama ya memang dari guru yang selalu memberikan kayak inspirasi, terus memberikan banyak pembelajaran yang baru, karena di Indonesia itu yang saya tahu itu kurang adanya les-les yang benar-benar bermanfaat, misalnya les komputer untuk kelas 3 itu belum ada, kelas 3 SD. Jadi masih terlalu rendah intinya. Jadi kalau misalnya gurunya udah, ya udah kamu yang penting belajar ini, nanti kedepannya juga murid ya udah gitu aja. Gitu dong. Mbak Puji, ketika pulang, kan sebenarnya Mbak Puji itu nggak punya latar belakang atau pendidikan khusus untuk guru ya, kan belum ada ya ketika pulang ke Indonesia. Iya. Padahal pernah tinggal di beberapa negara, di mana negara tersebut yang katakanlah tingkat penerapan teknologinya kan canggih, katakan Hong Kong, Singapura, itu kan sedikitlah di atas kita, atau mungkin paling tidak, kalaupun tidak sama, ada bedanya dari segi fasilitas dan dari segi kesiapan anak-anak kecil.
anak kecil itu artinya yang 10 tahun ke bawah gitu tadi ya. Nah itu ketika pulang kemari tanpa latar belakang pendidikan khusus, kemudian mengajar di tempat yang seperti yang kita tahu bukan di kota ya kalau nggak salah ya, katakanlah di kecamatan atau di desa bahkan begitu, itu ketika mau mempenetrasi mau memberi pengaruh agar bisa belajar dalam kondisi apapun pas ketika bulan Maret lalu itu loh, tahun lalu. Ketika mulai belajar dari rumah gitu. Itu kayak apa Mbak Puji ngelihat di sekolah yang pertama? Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum saya masuk ke guruan, saya udah mempelajari tentang administrasi sistem pendidikan di S2 saya. Jadi setidaknya saya udah tahu kayak latar belakang, rumusan masalah. Jadi Jadi penelitiannya saya udah masuk. Belum praktek. Cuman penerapannya yang belum. Ya, penerapannya yang belum. Nah, penerapannya yang belum, saya masuk ke satu sekolah, terus udah gitu ada yang tanya, Mbak, gimana sekolah di Indonesia? Aduh, luar biasa. Tahu nggak yang namanya anak didik itu seperti pohon. Nah, kalau pohon itu ditanam di ladang yang kering, dia akan tidak tumbuh dengan baik. Kenapa saya bilang tumbuh di ladang yang kering? Dari motivasi guru, dari sumber daya yang belum mencukupi, terus yang udah gitu juga ekonomi. Terus jadi Indonesia itu belum terbuka banget, beda di luar negeri. Yang penting kamu sekolah nanti bisa mencukupi kehidupan, intinya memperbaiki kehidupan. Beda. Nah, itu kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia masih banyak ketertutupan, jadi intinya belum transparan. Saya sampai bilang begitu ke teman. Nah, ketika saya menerapkan semua ilmu-ilmu saya di situ, saya harus belajar menerapkan diri saya dulu. Mengetahui lingkungan, menerapkan diri saya, bagaimana saya harus mengadaptasi pertamanya. Karena pasti yang paling pertama ada kayak kritikan, ini loh ngajar yang kelas ini, jadi belum saatnya untuk diajari begini. Saya menerima kritikan itu dan saya mempelajarinya juga di rumusan masalah, di latar belakang di S2-nya. Jadi agak nyambung. Ya. Terus juga lingkungan saya, lingkungan pendidikan semua yang kayak S2-nya kan memang pendidikan semua, guru semua. Jadi ketika saya agak ngeblank, saya tanyakan ke guru yang benar-benar. Itu kan adaptasi terhadap lingkungan di levelnya guru dan sekolah. Nah, kan akhirnya kan harus masuk kelas tuh. Nah, ketika masuk kelas itu gambarannya kayak apa ya? Saya ngomongnya itu pas Maret ya, setelah belajar dari rumah. Karena kita ingin gali itu adalah, misalnya kurikulumnya jadi kayak apa, gurunya harus bagaimana terhadap murid yang barangkali tadinya di kelas menjadi di luar kelas, itu kayak apa itu gambaran? Yang paling pertama adalah saya harus membaca bukunya dulu, materinya dulu. Setelah itu saya harus tahu bagaimana karena bagaimana menerapkannya saya udah pelajari di S2-nya itu. Dan ketika saya harus mengenali karakter-karakter anak murid itu, karena setelah saya membaca buku materinya, anak kelas 2 berarti materinya baru segini. Begitu kan? Terus udah gitu bagaimana cara menerapkannya saya udah pelajari di administrasi sistem pendidikan. Dan setelah itu saya harus menerapkan diri saya bahwa saya harus mencintai bidang saya. Tanpa semua itu saya akan gagal. Itu satu. Kedua, saya harus mengubah karakter-karakter yang ada di dalam diri saya dulunya. Misalnya yang dulunya itu saya orangnya bukan menjadi pendidik, sekarang mendidik, jadi harus bagaimana, itu adaptasi. Terus yang ketiga, saya harus mengenali karakter-karakter pendidiknya, karena yang namanya guru itu bukan cuma mentransfer, tapi menjadi contoh karakter buat peserta didik itu sendiri. Nah, itu di sekolah yang pertama ketika dia menjadi daring. Ketika menjadi daring itu yang tadi Pak Puji bilang menerapkan yang penanaman nilai seperti itu kayak apa perjuangan Pak Puji? Luar biasa, karena anak kelas 2 itu belum orang bilang itu belum nalar. Jadi perlu kesabaran. Yang paling pertama itu perlu kesabaran, yang kedua kita nggak bisa menanamkan disiplin yang 100% diterapkan seperti di luar negeri, nggak bisa. Yang penting anak bahagia dulu. Oke. Ya. Pak Oki, saya penasaran pengen jawab pertanyaannya Pak Oki juga dari pengalaman saya. Boleh?
Ya. Jadi itu sudah terjadi 25 tahun yang lalu. Ya. Artinya saat itu 25 tahun yang lalu saya sudah cukup banyak pengalaman, katakanlah ngajar di depan kelas mahasiswa. Nah, tiba-tiba teman saya itu punya kelas SMA. Memang bukan sekolah formal, tetapi bimbingan kelas, gitu loh. Nah, dia datang teman saya itu, Om, tolong ngajar dong bimbingan kelas. Loh, saya nggak punya pengalaman ngajar anak SMA, SMP dan seterusnya. Sudahlah, kamu pasti bisa gitu. Ya sudah, saya nyoba. Ya, sebenarnya intinya menurut saya observasi. Ya. Kalau materinya saya kan tahu, ya tentu harus di downgrade atau disederhanakan gitu ya. Tetapi yang jelas ini yang mau makan sambal ini berbeda gitu loh. Jadi ya saya pelajari juga seperti apa Puji tadi, itu sebenarnya apa sih tujuannya lembaga ini, lalu anak-anak ini harapannya apa sih, itu ya sudah saya sesuaikan aja itu. Nah, bahkan ya saya mau cerita lagi, suatu ketika yang namanya bimbingan kelas itu kan gurunya kan banyak paralel gitu. Nah, tiba-tiba guru di sebelah saya itu nggak datang. Saya diminta sama Pak teman saya itu, Tom ngisi. Loh, gimana, saya kan jamnya sama. Udahlah, terserah caramu gimana. Ya sudah, kalau di bimbingan itu kan hanya dua tahap. Yang pertama kasih soal dulu, ngerjakan, lalu dijelaskan. Nah, karena dua ya sudah, yang satu saya suruh ngerjakan dulu, saya menjelaskan dulu, saya balik aja. Nah, kemudian selesai ya, dua-duanya selesai gitu, walaupun setengah-setengah gitu ya. Nah, ketika saya di UT 5 tahun kemudian, saya ikut Pak Uden itu seminar tentang sekolah. Dia membahas teori kelas paralel. Saya dari jauh, Pak, saya sudah praktek itu. Nah, kemudian ketika saya di Ambon, ketemu lagi permasalahan yang namanya kelas paralel yang lebih kompleks lagi. Kalau saya tadi kan hanya kelasnya beda, materinya sama, waktunya terbatas. Nah, kalau di Ambon, di Maluku itu permasalahannya lebih rumit. Karena apa? Guru agama harus ngajar juga matematika, harus ngajar juga mata kuliah yang lain. Makanya ketika ada mahasiswa yang dapat beasiswa dari UT, mahasiswa UT itu matematikanya kok jelek sekali, padahal biologi. Saya nanya, loh, kalian ini kan pernah dapat matematika kan? Belum. Loh, saya jadi kaget. Loh, jurusan IPA biologi belum pernah dapat matematika. Setelah saya tanya telusuri, ternyata iya Pak, kami di sekolah terpencil mestinya ada pelajaran matematika, tapi ya nggak ada, atau gurunya ngajarnya yang nggak jelas gitu. Jadi memang permasalahannya rumit gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan tatap muka menjadi daring gitu ya. Nah, saya kan punya pengalaman di UT juga ngajar atau jadi tutor online, ya kan. Nah, ketika waktu di Unpam itu kan mereka kan full tatap muka, tiba-tiba harus online gitu. Ya saya situasional aja gitu loh. Saya secara nominal ini bisa selesai gitu. Tetapi persyaratan utama dalam online menurut saya untuk tingkat mahasiswa adalah kemandirian. Jadi saya lebih banyak memfasilitasi, memotivasi, memberitahu bahwa dalam online zaman sekarang materi itu apapun sudah banyak ada, linknya ada, tetapi diperlukan semangat, niat gitu. Nah, itu pengalaman saya gitu. Jadi sekali lagi ini yang diilustrasikan Pak Supartomo kan saya bisa meresapi karena dia ngomong mahasiswa. Ya, ya, kan? Iya, benar Pak. Nah, ketika dia di SD, itu kayak apa gambarannya waktu bergeser dari luring menjadi daring tanpa persiapan kan kaget-kagetan tuh kemarin tuh mendadak gitulah kira-kira. Itu kayak apa penanaman apa tadi ya? Bukan sekedar transfer ya istilah Mbak Puji tadi, tapi juga ada penanaman nilai. Itu kayak apa gambarkannya itu?
Ya memang Sulit ini karena luring. kalau mau ada survei memang Ya. harus kualitatif. Oh, oke. Ini Bu Puji ini harus diwawancarai, didalemi, mewakili guru, juga didalemi juga kualitatif orang tua, pendamping, ya, dan sebagainya. Itu saya kira kalau mau mendapatkan itu satu-satunya harus ada studi. Nah, sekarang kita anggap Bu Puji ini ngajar, tapi sebenarnya sedang meneliti. Kan mata sendiri yang ngelihat itu kan kayak apa ya komplikasinya gitu ya. Ketika memanfaatkan media untuk pembelajaran dalam pengertian satu transfer, satu penanaman nilai. Ketika daring loh, kalau yang tatap muka kan tidak apa ya, semua orang kan sudah bisa membayangkan. Tapi ketika daring itu apa yang dihadapi dan ketika ada sesuatu yang tidak seperti seharusnya, itu biasanya guru-guru atau paling nggak Mbak Puji dengan teman-teman di sana itu ngapain? Ini pertanyaan untuk siapa? Mbak Puji ya. Oh, ya. Silakan. Gimana, Dok? Gini, Prof, maaf. Tadi kan Pak Partomo menggambarkan anak SMA dan kuliah. Kemudian kalau sekedar menyuruh transfer knowledge itu gampang. Syukur-syukur kalau dikasih link yang baik kan dapat tuh nilai-nilai yang mau ditransfer. Ini ngomong kan anak umur 10 tahun ke bawah nih. Tadinya di kelas adab-adaban, kemudian tiba-tiba jadi terpisah oleh COVID sehingga harus pakai media. Nah, ketika mengajarkan itu atau membelajarkan itu, kan Bu Puji anggap sebagai peneliti pada saat ini. Motret itu. Kemudian kayak apa pula pandangan teman-teman guru sesama yang ketika mendadak daring itu tidak sekedar transfer nilai ya atau transfer pengetahuan, tapi penanaman nilai tadi. Itu porak-porandanya kayak apa kalau boleh disebutin? Seperti apa pengamatan Bu Puji? Tapi bukan dibilang itu jelek, enggak. Kita kepengen tahu perubahan yang mendadak itu ternyata membuat orang gagap. Nah, ketika gagap kan harus cari jalan keluarnya. Kita mau pergi ke situ. Tapi kita harus cari gambarannya dulu. Oh iya, terima kasih, Prof. Yang waktu pertama itu mereka kaget karena memang belum ada persiapan kan. Tapi mau nggak mau memang aturan yang mengharuskan. Dari semua itu karena kita lingkungannya masih kampung. Ya. Jadi biasanya itu dari anak-anak SD itu guru memberikan tugas, nanti dari siswa ngambil tugasnya ke sekolah. Ya. Atau enggak guru memberikan kayak soal-soal di WhatsApp group, nanti wali murid atau nanti ada diskusi dari wali kelas kayak gitu. Paling pertama adalah cara memotivasinya, dan kadang itu harus kerjasama, itu benar-benar yang penting. Kalau misalnya tidak ada kerjasama susah karena memang nggak ada persiapan kan untuk tiba-tiba semua ya. Iya, tiba-tiba untuk semua ini nggak ada persiapan. Nah, karena kita semuanya udah terbiasa dengan itu semua, kadang ada yang bilang sekolah gimana sih? Ini malah orang tuanya yang sekolah. Akhirnya mereka banyak yang ikut les. Akhirnya mereka udah terbiasa dengan yang begini dan mereka udah cari solusinya masing-masing. Misalnya anaknya belum bisa baca, ya harus bagaimana supaya anak ini bisa baca, biasanya diikut leskan gitu. Itu untuk cari solusinya, karena sekarang sekolah itu nggak bisa seperti yang kayak dulu lagi 6 hari sekolah 1 hari berhenti kayak gitu. Jadi paling pertama kita harus cari solusinya, itu kadang orang tua memberikan les-les kepada guru-guru. Jadi sebenarnya kalau bisa dari penjelasan ini, sebenarnya pemanfaatan teknologi daring itu sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan masih. Tidak bisa itu, terutama di kawasan-kawasan yang terpencil itu tidak bisa. Dulu saya belajar yang online, tapi ketika saya menerapkan bukan online, itu benar-benar harus ada persiapan dari diri kita dan harus mengenali lingkungan. Karena menghadapi orang dengan menghadapi komputer itu jauh berbeda. Kalau menghadapi orang kita harus punya komunikasi yang baik, kita harus punya sabar, terus juga kita harus tahu lingkungannya harus bagaimana. Beda dengan komputer, jadi begitu kan. Apalagi yang saya pelajari dulu, saya mempelajarinya itu bukan tentang karakter. Sekarang karena saya masuk ke SD, saya mempelajari karakter. Jadi harus tahu value-value-nya itu. Kebetulan tesis saya juga tentang peningkatan karakter peserta didik. Jadi penelitian saya
dengan apa yang saya pelajari agak sedikit nyambung. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kondisinya Mbak Puji ini, itu sekolahnya Mbak Puji itu meskipun dibilang daring, sebenarnya secara teknologi belum secanggih yang dibayangkan. Belum. Berarti boleh Walaupun dikatakan dari sementara pemerintah untuk ada kuota, Pak. Ya, betul. Ada kuota gratis. Ya, jadi Oke, artinya menambahkan Pak Uki. Ya. Nah, saya menambahkan sekolah yang cukup manajemennya relatif baik dan teknologi daringnya ada gitu ya. Kebetulan cucu saya gitu ya. Sebelumnya saya juga tiap hari nganter ke TK ya. Jadi kalau di TK itu kan nyanyi-nyanyi bareng-bareng, terus kemudian berdiri, olahraga dan sebagainya. Gimana kalau daring? Nah, kemarin saya itu juga kaget. Tiba-tiba ada tugas dari gurunya. Kalau yang bagaimana pelaksanaannya tempo hari kan sudah dibahas ya. Ya. Kalau perlu setengah jam jeda karena bosan dan sebagainya. Kemarin sore tiba-tiba ibunya itu merekam. Ada tugas nampaknya dari gurunya. Ini TK gede gitu loh. Jadi ada 2 tugas yang harus divideokan. Yang satu, anak kecil umur 4,5 tahun itu cuci tangan. Mulai buka keran dan sebagainya, sabun cuci tangan gitu. Di video sambil halo dulu Bu Guru, saya mau cuci tangan. Terus yang kedua itu pasang kaos kaki. Nah, kemudian ya karena dibantu ibunya sama bapaknya ya diulang-ulang cari yang bagus gitu loh. Tapi ada praktek yang disubstitusi dari praktek langsung. Kalau di sana mungkin praktek langsung ya. Mereka kan sudah pakai sepatu mungkin disuruh lepas terus suruh pakai sendiri sambil dibetulkan gitu. Nah, ini dibikin video. Gitu. Nah, videonya ya bahkan saya terus jangan hanya disuruh pakai kaos kaki dan ini misalkan punya piaraan ayam di video ayamnya, punya piaraan burung, punya teman namanya siapa dan sebagainya, sebenarnya juga bisa lebih kreasi gitu loh. Tapi itu dengan fasilitasi lingkungan yang memang lebih baik. Dapat dibayangkan di daerah lingkungan yang serba terbatas. Itu aja masukan saya, gambaran. Mbak Puji, ini kan kalau saya ngambil inspirasi, kan bisa juga ya, bisa. Tapi penanaman nilai, bukan sekedar transfer ya. Kan tadi kita mau cari itu, bagaimana caranya penanaman nilai kalau daring, tetapi daringnya itu bukan daring seperti yang paling lengkap. Misalnya, tadi contoh Pak Partomo cucunya divideokan membuat, memakai sepatu, mencuci tangan, dan sebagainya. Itu kalau misalnya di SD, itu dipraktekkan, tapi membuat cara membaca, misalnya gitu. Oh iya. Jadi ya misalnya BA, SU apa gitu diucapkan sampai benar. Nanti kalau salah dikasih feedback gitu. Itu kemungkinannya kalau itu di sekolah katakan daring yang tidak 100%, itu mungkin nggak di tempatnya Pak Puji? Banyak kemungkinan yang seperti itu karena banyak guru-guru yang menerapkan seperti itu. Tapi kembali lagi yang ngajarin siapa? Kan bukan guru, orang tuanya. Jadi itu bukan pendidikan dari sekolah, itu pendidikan dari rumah pendidikan dari yang diaplikasikan di rumah dengan ketentuan dari sekolah beda lagi, ada bedanya. Jadi pertama mereka kurang sosialisasi, itu paling satu. Kedua, dia kalau misalnya video itu salah ya diulang lagi, salah diulang lagi. Jadi intinya nilainya yang mana, yang benernya kan gitu. Yang namanya video kayak gitu kan beda. Teman-teman di sekolah sesama guru gitu, pernah nggak punya gambaran kayak apa mereka menangani yang soal penanaman nilai tadi? Bukan contoh sebenarnya, mempraktekkan. Itu biasanya teman-teman guru kalau dia datang ke kelas kan gampang ya, disuruh, ditanya, dipraktekkan. Tapi kalau pakai media, tapi medianya itu bukan seperti yang Pak Partomo bilang tadi lengkap, bukan. Kayak Pak Puji sekarang ini didatengin dulu atau wali kelas mendatangin atau kelompok belajarnya minta soal dan sebagainya. Itu kayak apa kira-kira bagusnya? Kalau dia nanti itu harus daring, tetapi sebenarnya daring itu tidak terdukung secara penuh dengan teknologi. Kita bisa lihat Prof, dari dia cara mengkomunikasikan apa sih soal-soalnya, tugas-tugas yang udah dikasihkan dari
guru. Terus udah gitu cara dia menulis. Kalau misalnya orang tua menulis beda dengan anak didik yang nulis. Itu satu. Kedua, ketika di anak kelas 2 biasanya tarapannya apa sih, tingkatannya apa sih, standarnya dia udah bisa apa sih? Kan kalau misalnya standarnya misalnya kelas 2 berarti dia udah bisa baca lah. Terus udah gitu standarnya dia udah bisa ngitung lah. Tapi kalau misalnya pas ditanya ini gimana, nggak tahu, berarti orang tuanya yang ngajar. Berarti value-nya masih kurang kayak gitu. Ngomong-ngomong ini saya kebetulan nggak tahu ya. Kalau Pak Puji yang di kelas 2 itu sudah wajib bisa baca? Iya, kebanyakan kalau 2 memang harus bisa baca. Kalau 3 ya? Mereka udah bisa melancarkan karena kelas 3 itu teksnya udah lebih banyak. Oh, itu yang seharusnya. Kemudian ketika kadang, apa sih daya tangkap mereka beda-beda. Nah, ketika mereka membaca itu, kalau di kelas saya sih bisa membayangkan ya, karena saya juga suka nonton luar biasa kecil ya. Tapi ketika media itu kayak apa gambarannya? Maaf, Prof. Ketika dia dibelajarkan pakai media gitu, itu kayak apa? Gurunya itu harus ngapain gitu loh? Saya bisa membayangkan. Oh iya, itu sama sih kayak Pak Supartomo tadi bilang. Jadi gurunya cuma kasih arahan, misalnya coba videokan cara dia membaca teks ini. Nanti kan orang tua kasih kiriman videonya ke guru lewat WhatsApp grup biasanya. Iya. Nah itu katakanlah di sekolah bagian yang pertama itu yang ada daringnya dikit-dikit gitu ya. Walaupun ya, ada daringnya dikit. Kan ada juga sekolah yang dia itu dibilang luring, tapi dia nggak boleh luring gitu ya, nggak boleh tatap muka, tapi juga bukan daring gitu. Itu kayak apa pula gambaran si guru sekarang ini? Baru nanti kita lihat murid. Guru harus punya motivasi tinggi paling penting. Yang kedua, dia juga harus ada, memang ini kayak tugasnya. Jadi guru memang harus keliling. Kalau misalnya dia tidak bisa menangkap dengan teknologi, jadi ini berarti belum kirim tugas. Nah, dari situ guru harus bisa nangani, karena kalau misalnya dua-duanya diem, ya udah nggak ada hasilnya. Intinya kan begitu, Prof. Ngomong satu lagi, saya juga di SD kelas 2 saya nggak tahu. Punya ujian nggak sih mereka? Ada ujian nggak? Ada. Memang kalau misalnya pembelajaran yang sekarang angka misalnya ranking 1, ranking 2 itu tidak terlalu diterapkan, tapi lebih ke karakter peserta didik. Tapi kalau ulangan-ulangan itu masih ada ya. Nah, itu kan biasanya anak-anak itu kan begitu kita kasih bahan, kemudian diajarkan kata mau luring mau daring terserah gitu ya. Kan nanti akan ada tugas, kemudian dinilai. Nah, kemudian ketika dinilai itu kan pasti beragam ya. Mungkin ada yang bagus sekali, ada yang dalam tanda petik jelek sekali gitu. Itu guru itu ngapain kalau untuk yang jelek? Kalau misalnya guru yang jelek, misalnya muridnya belum tahu apa, dapat nilai yang jelek dari muridnya, si guru harus ngapain? Biasanya itu harus ada pendekatan dulu. Pendekatan, kenapa kamu belum bisa? Kalau misalnya kamu belum bisa, coba pelajari ini. Terus misalnya kalau ini belum bisa, apa sih kamu, misalnya ini belum bisa ya, ini misalnya kelas 2 kok belum bisa apa-apa. Nah, biasanya ada pendekatan dari guru, wali murid sama wali murid sama murid itu sendiri. Yeah. Karena misalnya belum bisa apa-apa itu kan lebih repot, nanti ke atasnya kan agak lebih parah. Nah, secara udah gitu umum, kalau secara umum di konteks yang barusan ini, yang kalau nggak bisa apa-apa parah gitu, itu kalau digambarkan ya, bukan maksudnya mau dicari jeleknya gitu. Kalau mau digambarkan akibat dari, kan kelas 2 ya, artinya kan tahun lalu dia kelas 1, dan luring dan daring, atau luring semua barangkali. Sekarang itu kalau dibandingkan dengan yang seharusnya, itu posisi secara rata-rata anak kelas 2-nya di tempat Mbak Puji itu memenuhi nggak itu? Dari segi standar? Sebagian memenuhi, sebagian tidak. Dari kapasitas mereka, cara berpikirnya kan beda-beda, Prof. Lagian motivasi orang tua juga beda-beda. Nah, itu diapakan bagi teman-teman, bagi anak-anak yang katakan harusnya sudah bisa baca misalnya gitu, ternyata belum. Itu biasanya apa treatmentnya itu? Pendekatan, terus udah gitu kasih pelajaran tambahan. Misalnya ini belum bisa ini, berarti nanti ada pelajaran tambahan dari guru. Itu yang pernah saya lakukan sampai sekarang. Dan itu semua luring ya? Sekarang udah tatap muka, cuman masih belum sempurna. Maksudnya udah ada kelas tatap muka tapi belum seperti dulu gitu ya? Iya.
Oh, Ya, dulu kan masih keliling. Kalau sekarang udah bisa masuk ke sekolah. Tapi masuk ke sekolah juga nggak seperti yang kayak dulu sampai Senin sampai Sabtu misalnya. Baru Senin sampai 4 hari aja intinya. dari jam waktu lama belajarnya berapa jam? Sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Berarti memang tetap kurang ya, belum bisa seperti yang sebelumnya ya. Iya. berarti Pak Puji, berat memang saya mau perjuangan. nanya. Ya. Zaman saya sekolah dulu, SR, SMP, SMA itu ada yang tidak naik, itu ada. Ada. Bahkan saya di SMA itu ada guru bahasa Inggris itu yang hanya ngasih nilai 3 dan 4. Kecuali Ya, mereka yang dari seminari itu dapat 6. Nah, agar nilainya tidak mati, maka sekolah saya itu guru bahasa Inggrisnya 2. Yang satu yang ngasih nilai 3, 4 tadi, yang satu ngasih nilai 6, 7. Sehingga rata-ratanya termasuk saya 5 tidak mati, naik gitu ya. Nah, saya mau nanya, zaman sekarang ini ada enggak sih anak yang tinggal di kelas atau tidak naik kelas? Ada. Itu aja pertanyaan saya. Halo? Tinggal kelas masih ada, tapi dengan catatan dia itu tidak aktif di sekolahnya. Bukan berarti dia bodoh. Oh. Dengan catatan dia tidak aktif dalam beberapa bulan. Kalau misalnya dia bodoh, tapi dia masih aktif, dia masih bisa dinaikkan kelas. Nah, ya justru itu pertanyaan saya. Artinya batas naik tidak naik itu sebenarnya nggak ada kan? Karena di era sekarang itu bukan nilai yang diterapkan, tapi dari value, dari karakter peserta didik, dari kedisiplinan, terus dari aktifan dia belajar kayak gitu. Nah ya, artinya seandainya diganti bukan nilai dari keaktifan atau motivasi, kerajinan dan sebagainya, itu kan tetap ada nilainya, ada batasnya dong. Tadi dikatakan bahwa yang tidak naik itu karena tidak aktif, katakanlah drop out gitu ya. Tetapi kalau dia aktif full, walaupun lemah ini itu tetap naik. Artinya kan begitu. Tetap. Iya. Nah itu aturannya itu sebenarnya gimana sih Pak Ugi? Apa memang kalau saya ya kuliah ya mohon maaf ya, saya jujur aja gitu ya. Memang kalau ada yang nggak lulus itu bahaya. Nah, supaya adil, menurut saya yang nilainya sebenarnya harus lulus itu saya beri tugas tambahan. Sehingga saya secara moral itu nggak merasa berdosa. Bahwa karena mereka benar-benar membodohi kan intinya juga. Bahwa benar-benar meningkat pengetahuannya apa enggak ya, mohon maaf, saya terus terang ambil jalan tengah gitu. Jadi supaya adil dan saya ngomong ya yang kurang tadi itu kalau yang biasa misalkan tugasnya 3, yang ini saya beri 4 atau 5 tergantung kekurangannya gitu. Jadi memang di Indonesia naik, agak susah. Iya, semua naik asal dia aktif belajar. Kalau misalnya dia belum bisa baca, karena yang saya pahami itu dari misalnya keseluruhan anak 24 dalam satu kelas itu banyak, mungkin dari 14 itu yang bisa baca, yang 10 masih ngejah. Kalau misalnya kita nggak naikkan dari 5 anak ini, nanti kedepannya agak susah. Takutnya ada drop out dari orang tua, ada kayak ketidakseimbangan. Karena paling pertama itu motivasi. Tapi kalau misalnya benar-benar anak itu benar yang luar biasa di luar jangkauan sekolah, sekolah berhak untuk kayak tinggal kelas. Tapi ya kebanyakan memang naik, Pak. Bukan karena dia pinter atau bodoh, karena zaman sekarang itu nggak ada ranking. Ranking itu tidak diberlakukan banget. Paling pertama itu kalau di SD itu pendidikan karakter sih. Ya, saya kemarin baca di koran, kan ada asesmen nasional itu kan ada asesmen, ada pemantauan karakter, sama satu lagi lupa saya apa namanya. Tapi saya bukan tidak setuju soal naik kelas atau tidak naik kelas ya.
Tapi yang sekarang ini penting itu adalah ketika ada hambatan pembelajaran dan bisa diintervensi pakai daring, syukur-syukur jadi bagus, kan oke. Nah ini kan bisa jadi diintervensi pakai daring kan nggak bagus juga gitu loh. Nah dia diintervensi bagus saja kalau naik kelas belum tentu murni, apalagi dimediasi pakai media seperti ini, apalagi pakai transfer nilai, bukan transfer sekedar pengetahuan gitu loh. Nah yang kayak begini ini kayaknya memang apa ya, istilah Pak Partomo tadi apa namanya itu, risetnya itu kualitatif gitu loh, dicariin satu-satu begitu untuk mencari tahu. Ketika nanti kita petakan, oh ternyata Indonesia itu ada 3 yang ekstrim. Yang pertama itu luring full, misalnya begitu ya. Ada yang dia setengah-setengah, ada yang memang daring. Buat yang luring full, itu kan beresiko kalau berkumpul bisa jadi sakit dan sebagainya. Tetapi transfer nilai barangkali relatif lebih mudah dibandingkan dengan media. Tapi yang online full itu bisa jadi dia asesmennya yang non nilai bagus gitu loh. Tetapi pas yang karakter itu siapa yang jamin misalnya. Nah ini kan poten-poten seperti gini ini kan bisa membantu kita untuk mencari intervensi. Halo, itu ada Pak Lodi, siapa tahu mau berbagi pengalaman atau memberi tambahan masukan. Silakan Pak Lodi. Halo. Saya dengar dulu ya, saya belum paham apa yang dibicarakan, jadi saya mau dengar dulu lah. Oh ya, oke Pak. Ini kita punya tamu. Saya belum nangkap isunya apa ya? Oh ini awalnya itu gini, awalnya itu kita kepengen dengar pengalaman dari guru yang dia sekolahnya harus daring, tapi dia tidak mampu. Maaf, nggak kedengeran. Saya tunggu saya atur dulu ya, saya nggak kedengeran. Maaf dulu. Oke. Saya keluar dulu ya. Ya. Saya masuk lagi. Saya keluar dulu baru. Oke. Mbak Puji, yang sekarang ini apa namanya? Bulan berapa sekarang ini? Agustus. Itu semester berapa ini? Apa istilahnya? Mulai masuk lagi ya, yang semester 2. Apa istilahnya sekarang? Kalau itu kayak orang kalau di luar negeri kan ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 kayak gitu kan. Ya. Kalau di Indonesia aku lupa itu namanya PTS kalau orang PTS. Nah, kemudian kalau sekolahan itu kan sekarang masuk Januari, misalnya naik kelas atau berakhir semesternya itu Juni. Nah, ini kan sekarang Agustus. Berarti sebenarnya udah belajar sekarang ya, semester yang Juli ke Desember sekarang ini. Udah. Nah, itu sekarang kelasnya Bu Puji itu Pak Puji itu kelasnya daring, luring, tatap muka atau tatap muka terbatas? Tatap muka terbatas. Oh, tatap muka terbatas. Tapi pada dasarnya udah sekolah gitu ya, maksudnya udah pergi ke sekolah. Udah pergi sekolah, cuman masih ada batasan-batasan. Biasanya sih harus sistem shift, cuman karena kayaknya di sini aman dan guru tidak mau ribet 2 kali dalam pembelajaran, jadi sekaligus akan saja. Cuman masih tetap muka terbatas. Nah, sebagai guru, kan Mbak Puji itu ada beban kurikulum ya di satu sisi. Di sisi lain ada hambatan ketika harus menerapkan kurikulum. Itu apa ya? Bayangan Mbak Puji itu kurikulum yang diterapkan itu masuk nggak sih? Karena di SD itu masih gampang, Prof. Intinya bukan dari materi yang saya terapkan, tapi dari nilai-nilainya itu. Nilai-nilainya itu tentang karakter. Paling utama itu tentang karakter. Jadi SD terutama kelas 1, kelas 2 itu tentang karakter. Jadi bukan materinya saja. Kalau materinya saja nanti setelah kelas 5 atau 6 karena dia setidaknya udah nalar, udah agak nyambung. Tapi kalau misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih ke pendidikan karakter. Sehingga sebenarnya relatif dari segi kurikulum sebenarnya nggak terlalu berat karena belum sampai kepada apa tadi nalar istilahnya ya. Iya. Jadi belum sampai, kalau misalnya kurikulum kan harus ada kayak silabusnya kayak gitu kan. Kalau misalnya masih di SD untuk terutama untuk kelas 1 dan 2 itu belum masuk begitu. Yang penting
tentang nilai-nilainya dulu, kedisiplinan, kebersihan, terus udah gitu kejujuran, terus menghargai kayak gitu. Walaupun agak berat untuk kelas 1 dan kelas 2 sampai kelas 3 itu agak-agak beratnya untuk menanamkan sifat itu. Kadang diajarin A, nyambungnya B atau C. Jadi luar biasa. Ngomong-ngomong kalau di Jepang itu kan bukan di Jepang. Ada film tentang bagaimana anak-anak SD di Jepang ditanamkan untuk menghargai orang tua, mengucapkan terima kasih gitu. Itu kalau di Indonesia gayanya kayak apa itu? Gaya pembelajaran? Saya karena saya udah pernah hidup di 2 negara ya. Kalau di Indonesia lebih ke shake hand, lebih ke berjabat tangan atau mengucapkan terima kasih. Tapi kalau di luar negeri kita membungkuk. Jadi ketika ada orang luar negeri orang Madrid ke sini kemarin, saya ajari ini loh orang Jepang yang cara mengucapkan terima kasihnya membungkuk. Jadi saya tunjukkan, saya pelajari, saya tunjukkan dan saya kasih tahu. Jadi lumayan benar-benar ada apa sih pengaplikasiannya itu kayak harus dipelajari, nanti mereka juga meneladani kayak gitu. Karena kalau di Indonesia itu paling mengucapkan terima kasih terus jabat tangan kayak gitu kan, Prof. Tapi kalau di luar negeri seperti Jepang terus juga Hong Kong itu kan membungkuk kalau mengucapkan terima kasih. Apalagi ketemu yang lebih tua gitu ya. Iya. Kadang saya juga masih sih kalau misalnya karena udah kebanyakan di luar negeri, jadi kalau misalnya mengucapkan terima kasih juga masih membungkuk karena udah kelamaan di sana. Nah, balik ke SD kita yang sekarang udah tatap muka terbatas ini. Kalau di kelas 1, 2, 3, kelas kecil lah kita menyebutnya gitu, itu mungkin tuntutan kurikulum, itu sepanjang gurunya termotivasi, misalnya gitu ya, kemudian gurunya mau mempelajari karakter anak-anak, harusnya tidak masalah meskipun kelasnya terbatas, harusnya. Nah, kalau pakai media nanti balik lagi, bayangan Mbak Puji itu kayak apa itu? Menanamkan yang tadi itu loh, tapi pakai luring. Yang pakai daring gitu. Apa sih kemungkinan tingkat kesukarannya? Tingkat kesukarannya kita tidak tahu persis bagaimana anak didik itu mengerjakan. Yang satu. Yang kedua, kita cara menilainya itu karena kita menilainya itu bukan dari materi. Jadi cara kayak perkembangan anak itu tidak tahu. Apalagi tingkat TK itu luar biasa, benar-benar bagaimana guru TK memberikan kayak materi dengan cara online itu sangat-sangat tidak bisa karena pendidikan dari misalnya guru ngajar dengan orang tua ngajar itu beda. Jadi agak-agak sulit untuk dinilainya. Terus juga perkembangan anak tidak bisa dinilai secara keseluruhan. Masih ada batasan-batasan, mungkin misalnya kayak guru memberikan video, wali murid memberikan video kepada guru, kan kalau misalnya salah diulang lagi, kan berarti itu kayak bukan transparan. Saya mau nanya Mbak Puji. Mbak Puji kan sudah 2 tahun ini melakukan tugas perannya sebagai guru dengan segala cara karena tidak ada tatap muka, pandemi dan segala keterbatasannya gitu ya. Kemudian tidak ada hasilnya dalam 2 tahun ini. Perkembangannya seperti apa? Nah, kemudian sebelumnya kan juga sudah menjadi guru ketika belum pandemi kan tatap muka juga. Jadi mungkin lebih bisa penuh, full mengekspresikan peran fungsinya sebagai guru gitu. Nah, kalau boleh dibandingkan ya antara 2 tahun pengalaman mengajar tidak ada tatap muka atau setengah tatap muka karena pandemi dibandingkan dulu waktu keadaan normal, itu kira-kira plus minusnya apa? Terutama dari sisi muridnya. Dari sisi murid, dia itu lebih ke teknologi. Misalnya anak kelas 6,
yang dulunya tidak tahu teknologi, sekarang dia udah paham banget teknologi. Misalnya tidak tahu, ya udah googling. Itu sisi positifnya ya. Terus juga misalnya kita kirim video, kan kadang kirim video itu sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang kadang lebih keren kalau dilihatnya, tapi intinya juga kadang belum tahu karena editan kayak gitu. Tapi murid kelas 6 udah tahu. Terus email udah tahu. WhatsApp udah tahu, yang lain-lain juga udah tahu. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya banyak. Murid jadi kayak pasif belajar. Kedua, setelah murid pasif belajar, dia ya udah mengandalkan Google. Tapi kalau Google tidak ada kuota, dia tidak ada kekreatifan. Terus cara penanaman kayak karakter pendidikan nggak ada. Kalau misalnya ketemu guru karena dia udah lama tidak sekolah, ya udah guru siapa sih? Kayak saya juga diajari banyak sama Google kayak gitu. Kadang kalau disuruh sama guru, misalnya ini nyapu kayak gini, dia nggak takut, nggak apa, karena mereka juga berpikir saya sekolahnya di rumah kok, ngapain kamu suruh-suruh kan kayak gitu. Dan lebih parahnya lagi kadang murid yang tidak tahu aturan, yang kurang sopan santun, mereka berpikir guru gajinya berapa, lebih apa sih, punya martabat mungkin orang tua saya yang mungkin polisi yang mungkin gajinya lebih dibanding kamu. Kadang ada yang begitu. Nah, kalau saya boleh menangkap dan menyederhanakan, semacam menyimpulkan gitu, menurut saya malah itu memang yang berbahayanya di situ. Ya, kalau dari segi keterampilan nambah pengetahuan, mereka itu nggak akan kalah gitu ya. Tapi pengetahuannya itu kan berkembang cepat gitu loh. Nah, tetapi kalau dari sisi nilai-nilai tadi, misalkan sikap membantu, bekerja dengan rajin dan sebagainya itu adalah menurut saya termasuk semacam nilai unsur-unsur kehidupan yang dengan perubahan teknologi apapun tetap perlu. Kalau istilah saya itu yang namanya rasa durian itu 50 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, sekarang dan 10 tahun yang lalu kan tetap enak, bagus. Ya. Misalkan nasi gudeg mungkin 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, sekarang dan 10 tahun yang lalu juga tetap enak gitu. Nah, tetapi justru bekal atau modal atau orientasi yang itu yang mundur gitu loh. Yang padahal sebenarnya diperlukan lebih kuat untuk menyongsong perubahan-perubahan yang sangat tajam dan cepat. Ya. Gimana tanggapan Pak Oki? Iya, benar itu. Kan kalau ini apa ya, kalau kita kutip-kutip lah orang-orang yang sudah sukses tentang IT, justru mereka itu sekarang menyarankan untuk tidak menihilkan peran pendidikan melalui guru atau pembelajaran lah gampangnya begitu. Kenapa? Karena kalau untuk sekedar pintar, kita itu selalu kalah pinter dengan siapapun kalau dia robotik, mesin gitu. Tetapi kalau soal wise, bijak, sopan dan sebagainya tadi itu mesin kan nggak punya itu. Yang dia punya bukan hati tapi chips. Kalau istilahnya si Jack Ma kan. Nah oleh sebab itu memang harus ada saat di mana kita itu berani bilang bahwa pendidikan itu bukan sekedar yang tadi itu, yang jago googling dan sebagainya. Harus berani kita bilang begitu. Meskipun nanti kita tidak mengekspresikannya dengan nyata itu, tapi dalam tindakan kita sebagai pendidik atau sebagai guru, ya tanamkanlah itu dengan berbagai cara. Dugaan saya ke depan itu orang-orang yang akan semacam soliter gitu loh. Dia dengan gadget aja hidup, itu sudah banyak itu, sanggup dia hidup. Kenapa? Karena dia kerja dari rumah, nggak berhubungan dengan siapa-siapa. Kemudian dapat monetize di YouTube, kan punya duit dia. Jadi nggak perlu saudara dia kan. Nah itu supaya nanti Indonesia ini tetap tetap dalam kodratnya sebagai bangsa yang ramah tamah, gotong royong dan sebagainya, itu kan harus ada pendekatan. Nah pendekatannya itu kalau di kelas kecil itu kelas 321 atau 123 tadi adalah penanaman nilai. Nah itu saya udah mulai agak ragu juga sekarang ini. Tadinya saya yakin bisa melalui daring. Tapi dengan fakta yang seperti ini tadi, yang Bu Puji bilang, anak kelas 6 sekarang jago begini-begini. Tapi ketemu gurunya, apaan sih? Kamu cuma guru, gaji bapak saja lebih gede. Ini kan ngeri yang kayak begini.
Kontras dia kan. Nah, kita yang disebut tujuan pendidikan nasional kita yang ingin menjadi insan unggul, paripurna, kamil dan sebagainya, itu kan cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas fisikalnya. Nah, fisikal dengan intelektual itu nggak akan bisa kita kalahkan mesin. Nggak akan bisa kita kalahkan mesin. Karena apa? Kita masih mikir soal misalnya bagaimana perkembangan artificial intelligence, di googling langsung dapat kan. Tapi kalau bagaimana menghormati orang tua, misal gitu ya, bagaimana menghormati guru, kemudian bagaimana supaya kita itu amalnya ilmiah, ilmunya amaliyah gitu. Kan nggak dapat itu di tempat yang tadi ini. Di tempat yang puji-puji cerita tadi itu. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya, tadi kan pertanyaan awal Pak Partomo itu, bagaimana kalau perguruan tinggi daring, ada contohnya. Ya, oke, katakanlah salah satu UT misalnya begitu. Tapi untuk SMA, SMP, SD, apalagi PAUD, apalagi tadi SD kelas 3, 2, 1 dan tambah PAUD, soal yang bukan asesmen ya, bukan asesmen yang transfer pengetahuan, tapi asesmen tentang nilai. Ini saya udah goyah sekarang ini. Goyah dalam pengertian tidak terlalu yakin pembelajaran melalui media bisa menanamkan itu. Udah mulai agak ragu saya. Nah, Pak Oki, Ya. saya itu kan sekarang kan berinteraksi dengan mahasiswa ya, walaupun mahasiswa tertentu gitu ya. Umur-umurnya kan sekitar 22, 23 itu. Saya jadi ingat Butian kemarin itu, mereka itu bukan milenial, mereka sudah generasi Z. Ya. Apalagi yang cucu saya yang umur 4 tahun itu saya nggak tahu lagi. Nah, tapi dari segi karakter, dari segi nilai-nilai, prinsip-prinsip hidup itu, menurut saya, mohon maaf ya, kalau saya boleh menilai, mohon maaf, itu turun dan minimal. Contoh yang umum aja sangat diperlukan, kerjasama. Ya. Kemudian kepekaan, membantu sesama, katakanlah sama-sama punya informasi nomor HP gitu aja ya. Kalau saya sudah memberikan ketua kelas kan mestinya ketua kelas itu langsung share gitu ya. Itu enggak, harus saya cek gitu loh. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang abadi ya sebenarnya diperlukan, bahkan sangat penting untuk menghadapi teknologi pengetahuan yang luar biasa nanti itu, yang saya sendiri sudah nggak bisa membayangkan gitu ya. Itu bekalnya minimum gitu loh. Sehingga menurut saya ya, mumpung ini kita masih membicarakan TK, SD dan sebagainya, tadi diperkuat pengalaman Mbak Puji ya, kalau soal teknologi terutama yang sudah ada gitu ya, nggak akan ketinggalan lah. Tetapi tetap nilai-nilai itu tetap jangan dilupakan. Itu pengalaman saya. Nah, ini sekarang saya sedikit ini soal kegalauan ya. Galau. Nah, misalnya biar real gitu kan, ambil PNS seperti saya. Apakah nanti belajar ke depan ini sebagai dosen atau sebagai guru gitu ya? Apakah belajar ke depan dari rumah atau tidak? Sementara ini menurut saya itu oke-oke saja. Karena apa? Saya punya jaringan dan ada kuota dan saya bisa bayar. Katakanlah ini berjalan 10 tahun ke depan. Apa ini hidup? Itu loh pertanyaannya. Apa begini hidup itu gitu loh. Itu bagi saya yang PNS. Kan ada yang nggak PNS, yang dia untuk bisa internet harus beli kuota. Sementara sektor produktifnya orang yang seperti itu belum tentu sama dengan PNS. Karena apa? Dia harus berusaha. Sementara ada PPKM dan sebagainya gitu. Nah ini 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kayak apa pendidikan kita? Nilai-nilai yang ditanamkan supaya di depan itu, mulai dari SD lah, TK, bahkan kalau perlu PAUD itu tadi itu, supaya dia nanti itu punya nilai yang Pak Partomo sebut tadi itu, nggak yang 50 tahun lalu yaitu 10 tahun yang akan datang pun itu juga. Itu saya dua minggu ini kepikiran terus itu. Kan yang namanya COVID ini, itu kan membuat sisi supply demand-nya kan kena dua-dua. Kalau krismon itu kan salah satu yang kena. Atau katakanlah misalnya tsunami gitu, satu yang kena. Mungkin demand naik, supply-nya yang rontok. Kalau ini kan nggak dua-duanya kena. Terus bagaimana itu pendidikan kita, mulai dari TK, SD, terus sampai ke atas itu tadi, supaya bisa membuat anak-anak yang punya nilai, ujungnya itu tangguh dia. Nah itu gurunya harus kayak apa itu? Bahan ajarnya harus kayak apa? Delivery-nya kayak apa? Assessment-nya tadi itu kayak apa?
Nah, Oh, itu kan. saya Kalau sebenarnya saya- mau nanya sama Bambang ini. Jadi katakanlah yang istilahnya Pak Oki tadi itu nilai-nilai atau Kalau bekal di atau modal yang 100 tahun, 50 tahun sekarang maupun yang akan datang itu sebenarnya sama, mungkin bungkusannya lain. Itu sebenarnya apa bendanya itu? sebelum saya jawab, mendingan Pak Lodi dulu tuh. Pak Lodi udah present. Saya mau nunggu PC sebenarnya. PC lah, PC yang diminta PC dulu lah. Silakan. Ya, Saya ya. mulai udah bisa ngikutin soalnya. Tapi PC dulu lah. Silakan, Cek. Ya, kalau menurut saya itulah yang diperlukan di masa sekarang ataupun masa depan, itu yang disebut soft skill. Soft skill itu adalah apa sih karakter-karakter ataupun sikap-sikap yang diperlukan di dalam, kalau kita bayangkan di masa depan itu penuh dengan Internet of Things, segala sesuatunya banyak aplikasi, lalu robotik, revolusi industri, dan sebagainya, artificial intelligence, itu soft skill apa yang diperlukan? Contoh soft skill-nya itu adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk berkreativitas, creative thinking, critical thinking, complex problem solving, kemudian komunikasi itu juga termasuk di dalamnya adalah bukan hanya interpersonal communication, tetapi juga komunikasi dalam arti yang lebih luas lagi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa melakukan berkomunikasi dengan mesin, karena pada suatu saat itu kita ini akan banyak hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi ataupun dengan mesin. Lalu emotional intelligence, gotong royong, kebangsaan, apalagi toleransi, ya, Bhinneka Tunggal Ika, diversity in unity, itu adalah soft skill yang ada baiknya ataupun perlu kita pertimbangkan untuk mulai diajarkan pada tingkat SD, mulai dari tingkat PAUD. Mengapa kok soft skill itu memegang peranan penting kalau mulai dari sekarang? Itu adalah karena untuk, ya itu tadi, agar supaya tidak dilibas oleh teknologi. Itu adalah yang kalau sepanjang masa sih enggak ya, artinya akan terjadi perubahan yang terus-menerus. Tetapi jangkanya lebih panjang dibandingkan dengan hanya sekedar knowledge ataupun skills, karena knowledge dan skill itu bisa berubah, lihat situasi ataupun suasana dari kehidupan yang akan kita tempuh. Itu saja sih komentar saya, Pak Tom. Nah, saya mau tanya dengan Pak Lodi. Kalau dulu kan mungkin itu dikemas dalam budi pekerti, atau ada semacam budi pekerti jilid kedua gitu. Kalau saya mau bungkus soft skill-nya Pak Bambang tadi itu, saya pengen apa ya, komentar, tanggapan atau pengalaman dari Pak Lodi lah sebagai Terima kasih. pendidik. Terima kasih, Mas Tomo. Saya kemudian salam kenal Mbak Puji ya. Ini pertanyaannya, saya mau nanti akan menyinggung pertanyaannya Mas Tomo. Ini pertanyaannya Mas Tomo itu menarik. Kelebihan kekurangan begitu kan. Nah, ya apalah online atau apalah. Tapi saya mau pertama mau katakan, saya ini beruntung nih ya. Ini saya berbicara ke paling tidak 3 orang pekerja di UT, pendidikan jarak jauh ya. Yang Mbak Puji sebagai pernah menjadi pelajar di UT. Jadi berada dalam konteks pendidikan jarak jauh, mengalami itu. Nah, saya tidak. Tetapi saya pendukung pendidikan jarak jauh. Nah, saya menangkap kesan bahwa memang
kesan dari Pak Puji ya. Kayaknya kalau pendidikan jarak jauh ini ada problem dalam pendidikan karakter. Loh, memangnya di pendidikan tatap muka nggak ada problem dalam pendidikan karakter. Saya ambil contoh konkret aja. Para koruptor itu melalui pendidikan apa? Para koruptor itu melalui pendidikan tatap muka. Jadi ini buat saya ini penting direnungkan. Ya perlu direnungkan baik-baik. Saya teman-teman nih PC, Mas Tomo, Bung Gorky tahu benar. Saya bukan orang UT, tapi saya pendukung UT. Saya pendukung pendidikan jarak jauh. Saya hasil dari pendidikan tatap muka. Saya tahu kelemahan pendidikan tatap muka. Sederhana aja secara sosiologis pertanyaannya. Orang-orang tatap muka nggak pernah bertanya kok pengetahuan siapa yang kamu ajarkan itu. Pengetahuan kelas menengah atas kok. Clear itu. Itu. Karakter itu yang mau ditanamkan. Oke, itu saya poin pertama saya mengatakan. Poin kedua, jadi saya mengatakan, oke lah, kita sudah jangan banding-bandingan lagi lah. Membandingkan dalam pengertian untuk memahami boleh. Tapi mengatakan satu lebih jelek, satu nggak bisa mendidik pendidikan karakter. Nanti kasus-kasus yang disampaikan oleh Mbak Puji, ya saya tidak menolak itu. Tapi saya mengatakan, tatap muka juga koruptor itu. Nah, saya mengatakan sebenarnya, saya sudah pernah menyatakan, ini dengan kasusnya adanya COVID ini, pandemi ini saya mengutip dari Sin Morris ya, orang critical pedagogy, ini terjadi panik goji atau panik goji. Panik kita semua. Yang menarik, teman-teman dari UT atau tamatan UT juga panik. Mohon maaf, saya bisa keliru ya. Panik, kebingungan ini semua. Nah, ini perlu diselidiki dengan baik. Karena buat saya, dengan kasus COVID-19 ini buat saya, kalau bicara pendidikan jarak jauh, itu sama startnya. Mau di Amerika, mau di Australia, mau di Prancis, mau di Jerman, mau di Indonesia, sama-sama dari nol. Start finishnya. Nggak ada yang lebih tahu. Secara teoritis memang PJJ dari Amerika banyak, ya mungkin dari Jerman juga banyak. Tetapi ketika kita ingin melaksanakan, kita sama nol. Makanya Sin Morris mengatakan panik doji kita. Ini orang critical digital pedagogy. Nah, saya mau mengatakan sebenarnya, ketika kita mengerahkan kasus sekarang yang dilakukan di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta, yang menggunakan online, buat saya mereka tidak kontekskan dalam pendidikan jarak jauh. Ini satu kelirunya. Saya kutiplah, ini bekas bosnya teman-teman, Pak Atwi. Pak Atwi berkata, menyatakan bahwa yang namanya pendidikan jarak jauh itu sistem. Artinya, itu menurut saya, sistem pendidikan jarak jauh beda dengan sistem tatap muka. Walaupun bisa bikin irisannya, diagram Venn-nya. Yang buat saya irisannya itu di interaksi irisannya. Tapi dalam sistem beda. Itu yang nggak pernah dilihat sama orang, nggak pernah dilihat. Campur aduk. Makanya yang Bung Gorky bilang, yang pendidikan jarak jauh sekarang ini mengajar di kelas melalui Zoom. Kacau lah ini. Kacau lah. Nah, kemudian orang menyalahkan teknologinya. Ya memang nggak benar. Teknologi itu nggak bisa segala-galanya. Itu clear lah. Sudah perdebatan lah itu. Sudah lama itu. Terus saya mau mengatakan begini aja, langsung aja solusi lah. Ini SD ya. Saya bicara SD ya. Saya bicara SD. Kami punya pengalaman kok di kampung saya, Mbak Puji. Saya tinggal di kampung ya Mbak Puji. Di satu desa di Sulawesi Utara di Tomohon. Namanya desanya Katen atau Batani 1. Di desa saya. Jadi gini pengalaman kami. Yang melakukan kontak langsung itu istri saya ya, dengan tetangga. Tetangga saya cuma 2-3 rumah, cuma kita jauh-jauh jaraknya. Nah, jadi anak tetangga saya ini SD kelas 1 belum bisa baca. Banyaklah ceritanya bahwa ada problem guru tidak bisa melaksanakan, banyak contohnya betul. Nah, saya mau mengatakan bahwa mau tidak mau, ketika pendidikan jarak jauh dalam pandemi seperti ini, dengan catatan memang harus diperhatikan protokol kesehatan. Itu pertama ya, bahwa memang harus ada di sinilah dituntut kerjasama antara sekolah dengan rumah. Rumah saya bilang ya, karena di rumah itu ada orang tua atau kita sebut wali, di dalamnya bisa ada kakak, abang, tante, om, gitu. Nah, yang saya mau lihat, ini persoalannya, kalau yang clear yang saya mau lihat, para guru memang, saya mau nggak mau, ini guru bisa
terjadi seperti ini, tapi sebenarnya kekeliruannya bukan karena guru, sistemnya ya, sistemnya ini saya bilangnya. Guru yang tahunya guru cuma kasih tugas. Yang akhirnya banyak di YouTube orang tua kebingungan, clear itu fakta. Yang paling lucu tuh yang di Sulawesi Utara yang seorang ibu mengajarkan Pancasila, itu clear itu di Sulawesi Utara gitu ya. Banyak lagi yang lain, yang di Medan banyak lagi gitu ya. Loh, itu kan gejala, fakta. Kan kita harus bertanya, kenapa ini terjadi? Saya sudah menjawab, karena ini tidak lihat sebagai sistem. Itu teman-teman lebih ngerti lah. Bung Gorky, Mas Tomo, PC lebih ngerti lah kalau sistem UT itu. Gitu. Itu. Jadi menurut saya kerjasamanya bagaimana? Nah, saya mau masuk. Saya mohon maaf, saya menggunakan istilah yang sudah tidak dipelajari oleh orang-orang LPTK. Istilah yang namanya didaktik. Tahun 78, 79, apalagi zamannya PC masuk IKIP. Udah nggak ada itu kata didaktik. Walaupun mungkin di bahasa Prancis keluar kata-kata didaktik, karena itu memang bahasa Eropa. Gitu ya. Kalau bahasa Amerika, Inggris udah nggak ada itu. Dan bahkan kata didaktik itu negatif buat bahasa orang-orang berbahasa Inggris. Nah, buat saya, ini problemnya, bahan ada dua pengetahuan, paling tidak. Pengetahuan ilmiah yang diproduksi oleh ilmuwan-ilmuwan yang berada di perguruan tinggi dan berada di laboratorium-laboratorium. Pengetahuan itu bukan pengetahuan untuk diajarkan. Oleh karena itu ada pengetahuan yang lain namanya school knowledge, pengetahuan sekolah. Pengetahuan sekolah ini merupakan transformasi atau transposisi perubahan dari pengetahuan ilmiah ke pengetahuan di sekolah. Nah, pengetahuan sekolah itu yang namanya pengetahuan yang akan diajarkan. Itu ada di kurikulum, ada di buku-buku. Nah, ketika buku-buku itu, kalau mungkin di UT modul. Nah, modulnya ini memang harus dari transpose dari pengetahuan ilmiah. Sosiologi kah, akuntan kah, teori-teori ilmu pendidikan, nah itu ditranspose, diubah. Nah, ketika kalau kita sekarang di online ini, pengetahuan yang untuk diajarkan ditranspose lagi menjadi pengetahuan yang akan diajarkan kalau dalam konteks tatap muka di kelas. Nah, ini problem besar. Ketika pengetahuan yang untuk diajarkan ini di online, di virtual. Nah, pengetahuan yang untuk diajarkan ini harus dibuat oleh sekolah, dibuat oleh guru, sehingga orang tua, wali bisa ngerti. Jadi nggak segera kasih tugas. Nah, sebenarnya ada jalan-jalan keluar, cukup banyak jalan keluar yang dihasil dari orang-orang Indonesia. Saya pernah lihat di YouTube atau di WA atau di mana, itu ada kampung di daerah Jawa Barat yang tidak dikatakan oleh RT-nya atau RW-nya, mereka membangun komunitas untuk membantu anak-anak di sana, anak yang kuliah, yang SMA, membantu anak SD atau mahasiswa, bantu SMP, SMA. Itu kan nggak pernah ada sistem itu. Itu bagian dari sistem buat saya. Jadi menurut saya, enggak lah. Apalagi bicara, kalau kita mau bicara pendidikan yang karakter. Pendidikan karakter itu melalui apa? Kalau dalam konteks sekolah. Pendidikan karakter melalui konten. Pendidikan karakter melalui matematik. Pendidikan karakter melalui musik. Pendidikan karakter melalui seni rupa. Pendidikan karakter melalui PPKN. Itu yang nggak pernah dilihat. Soalnya pendidikan karakter itu pengetahuan tersendiri. No, itu yang terjadi. Kenapa? Karena setiap pengetahuan yang di sekolah itu ada karakternya. Matematik, nah Bung Gorky bisa ngomong. Matematik karakternya apa sih? Berpikir matematis. Yang di dalamnya ada logis. Kalau dalam musik apa? Pengertiannya, karakternya apa? Harmoni, mengerti bunyi-bunyi. Itu karakternya. Itu kan nggak dilihat sama orang kayaknya. Kemudian ya, oke, saya nggak menentang ada istilah budi pekerti segala, no problem. Tapi kita lupa ketika kita bicara taman siswa, kita bicara Kajar Dewantoro, budi pekertinya dilakukan melalui apa? Melalui seni, melalui pengetahuan-pengetahuan lain. Ingat, Kajar Dewantoro itu produk dari kontinental. Itu konsep yang saya katakan itu produk dari kontinental. Abad 19. Atau mungkin abad 18. Jadi menurut saya, ini kekeliruannya itu sebenarnya kekeliruan konseptual sebenarnya, yang akibatnya kekeliruan dalam pelaksanaan. Saya nggak percaya pendidikan online itu nggak bisa mendidik karakter melalui musik, nggak percaya saya.
Bisa. Cuman kita masih panik, masih bingung. Pengetahuan kita pengetahuan berhadapan dengan tatap muka. Kemudian tiba-tiba nyalain online, ini nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini. Loh. Memangnya tatap muka bisa apa? Saya udah kasih contoh ya. Koruptor hasil dari pendidikan tatap muka. Clear, itu Mbak Puji mesti perhatikan. Mohon maaf, saya agak saya nggak bilang emosi, ada feelingnya. Saya orang Minahasa, sama dengan orang Bung Gorki, ya, orang Tapanuli, gitu ya. Saya motong Ini bertanya supaya nggak lupa, Pak Lodi. Kalau saya tidak salah tangkap, jadi secara konseptual itu ada semacam penyimpangan, ada semacam gap, ada semacam kesenjangan antara yang seharusnya dengan realita. Nah, dan kalau saya boleh mereka-reka itu penyimpangannya itu sudah parah. Gitu loh. Baik berkaitan dengan konsep ini maupun termasuk juga karakter. Saya juga jujur saya baru sadar bahwa saya belajar sedikit ekonomi, memang betul dalam ilmu ekonomi itu juga ada karakter seperti kalau musik tadi harmoni ada, dan itu nggak pernah disinggung memang gitu loh. Nah, tapi kan jadi tambah bingung ini. Kita harus mulai dari mana? Apa direvolusi dulu atau gimana? Ini hanya omong kosong aja gitu loh. Tapi saya tergugah juga gitu loh. Setuju. Jadi apa yang disampaikan Pak Bambang tadi itu kan karakter atau soft skill itu adalah kotak-kotaknya gitu. Saya kira itu juga nggak seluruhnya salah, itu juga bermanfaat, ada betulnya gitu. Tapi saya tertarik juga pernyataan Pak Lodi bahwa ternyata di dalam ilmu apapun itu berkarakter. Saya juga baru sadar ini setelah pensiun umur 70. Oh iya ya, saya tahu kok menjalankan ekonomi yang benar itu seperti apa. Walaupun saya baru sadar itu sebenarnya ekonomi yang berkarakter, mungkin koperasi lah, kira-kira seperti itu. Itu pendapat saya sementara, Pak Lodi. Terima kasih. Saya mau komentari Mas Tomo dulu ya, menarik nih. Mas Tomo bilang ekonomi ada karakter. Oh jelas, itu karakter. Sederhananya karakter kan tuh khas, punya khasan. Nah, cuman mesti hati-hati kalau bicara ekonomi. Ekonomi kan ekonominya tuh pengetahuannya banyak tuh. Buat saya kalau pengetahuan ekonominya kapitalis, ya rakus karakternya. Ya betul. Tapi saya mau ambil yang umum lah, misalnya. Kalau kita belajar misalnya seni, ya seni rupa misalnya, itu diajarin tentang bentuk, bagaimana menilai keindahan, begitu. Itu kan akhirnya, itu kan kalau itu bisa kemudian dihubungkan dengan kuliah-kuliah, misalnya mata pelajaran di biologi, melihat keindahan di lingkungan yang punya akibat implikasi jangan merusak lingkungan. Ya. Jangan membuang sampah. Jangan cuma diajarin karena jangan buang sampah. Loh, konteksnya lebih jauh dong. Dan itu mohon maaf ya, mohon maaf. Itu nggak dipaham. Bukan saya paham banget, enggak. Saya ngelihat duluan aja. Ya. Karena saya memang tertarik dalam hal ini gitu ya. Nah, mungkin seperti PC bilang, bagaimana sekarang aplikasi? Ya mari kita bicarakan. Aplikasinya bagaimana kita bicarakan? Dengan keadaan seperti ini sebenarnya ini sebenarnya membantu kita berpikir dengan baik, berpikir misalnya dengan pandemi ini bagaimana kita menjaga kesehatan. Nah, kalau kita DC kan pendidikan jasmani, Jaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, karakter itu nggak muncul, cuman diajarin gerak-gerak doang. Begitu. Jadi begitu Mbak Puji. Jadi ya ada di setiap pengetahuan. Dan kemudian kalau mengatakan adakah tingkat kesulitan mana lebih susah? Mengajar di SD, SMP atau SMA? Buat saya semua sama susahnya atau lebih gampang ngajar perguruan tinggi? Enggak. Masing-masing punya karakter. Saya kasih contoh. Punya bayangan nggak teman-teman bagaimana sebenarnya susahnya membaca? Kita semua ini semua bisa membaca. Semua bisa membaca. Coba ngomong sama orang-orang, nggak maaf pakai istilah yang namanya orang-orang disleksia.
Atau di film-film jadi banyak. Bagaimana sebenarnya susahnya membaca? Ya artinya begitu kita lihat, begitu ruwetnya pengetahuan mengajar membaca. Oh, itu yang ngomong pengetahuan membaca, yang disleksia, ada neurolog, ada kognitivism, ada orang-orang pendidikan. Bertiga, paling tidak. Jadi buat saya nggak bisa lagi, oh ini lebih mudah. Dari mana konten matematik di SD itu lebih mudah mengatakan nggak mengajar konten integral diferensial di kelas 3? Dari mana? Memangnya gampang anak-anak ngerti kata satu? Atau paling Bung Korki lebih ngerti? Coba jelaskan nol buat anak-anak kelas 1. Iya, nol. Nol. Coba jelaskan. Itu sih enak-enak aja. Ya benar, ada transpol. Ada transpol. Nol itu guru-guru bilang nggak ada. Tapi apa sebenarnya artinya nol? Ini buat saya, ini mesti, ya kita udahlah. Ya makanya mohon maaf, sama juga Krisnamurti. Jangan banding-bandingin. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan kejawab ya, Mas Tomo. Saya dapat ini Pak Tom. Ini ada Pak Rahman Sarif. Pak Rahman Sarif ini teman sesama alumni UNJ juga. Terima kasih Pak Rahman sudah nyampe. Iya, nyari insight ini Pak. Udah kepala harus dikosongin dulu ini. Ya. Nyari insight dari teman-teman UT, Pak Gorkis, teman-teman semua. Makasih. Ya, Pak Rahman ini Ketua Asosiasi Dosen PPKN ya, benar ya? Iya, Pancasila Kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan ya. Gini, Pak Lodi, ada satu yang nancep tadi itu di saya. Ada pengetahuan yang untuk diajarkan dan ada pengetahuan yang dalam tanda petik bukan untuk diajarkan, misalnya yang di lab dan sebagainya Pak Lodi tadi sebut. Tetapi ketika tiba kepada pengetahuan yang untuk diajarkan harus ada transpose. Itu menurut saya Pak Tom adalah bukan jawabannya, itu adalah bukan menjawab. Itu adalah memberi pengetahuan kepada kita bahwa tidak ada masalah mengantarkan karakter melalui pembelajaran daring atau luring sepanjang pengetahuan itu adalah pengetahuan yang untuk diajarkan, dan ketika diajarkan dalam bentuk konten ada transpose di situ. Nah, kalau saya dengan cara berbeda itu bilang sistem pendidikan itu kan ada tatap muka, ada jarak jauh. Kalau jarak jauh itu punya persyaratan, kalau tatap muka punya persyaratan. Yang sekarang terjadi adalah konten yang diajarkan melalui tatap muka dizoomkan tanpa peduli ada sistem bahwa kalau jarak jauh harus apa dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya udah agak bisa jelas gitu kalau nanti ada yang bertanya apakah bisa atau tidak pendidikan apapun termasuk karakter terutama PPKN misalnya kayak begitu daring atau tidak. Mungkin pertanyaannya bukan di situ lagi. Tapi setangguh apa kita membuat bahan yang untuk diajarkan itu mengikuti kaidah-kaidah atau istilah Pak Lodi dari itu sistem. Keren Pak, yang itu kayaknya apa tadi istilahnya Pak Rahman, memperkaya ya. Kita harus recharge ini sekarang ini. Pak Rahman mungkin kalau ada 3 menit, 5 menit mau menyampaikan sesuatu tentang apa, bagaimana asosiasi pendidikan kewarganegaraan ini dikaitkan dengan daring ini. Kalau tadi Bu Puji, ini kan Bu Puji ini lulusan UT, udah lulus S2 juga, guru di tempat yang wajib tidak tatap muka, tetapi nggak daring juga gitu loh. Jadi kita kalau daring kan gampang ya, dia nggak bisa Pak. Orang nanti gurunya punya gadget, misalnya siswanya nggak punya, dan seterusnya lah gitu. Tadi udah kita ceritakan itu. Nah sekarang ini biar nyambung sedikit dengan yang disampaikan Pak Lodi tadi, itu konten atau pengetahuan di bidang PPKN yang bisa menjadi nilai gitu, ditransfer gitu, ditranspos sedemikian rupa tentang kalau itu daring karena akibat COVID ini. Punya pengalaman apa teman-teman kita di asosiasi tentang hal ini? Ya, kami ini sekarang juga dari generasi muda, mungkin kita merasakan ya, generasi kita merasakan bagaimana kita dididik budi pekerti, Pancasila, dan kehidupan kita pada zaman itu juga menunjang bahwa kita bisa meresapi somehow lah ya, Pancasila dan kewarganegaraan, bagaimana citizenship yang baik. Adik-adik yang zaman sekarang ini, yang milenial itu rasa ke situ tuh jauh Pak Gorki. Kami juga begitu, apa caranya kami submit atau memberikan atau istilahnya tadi memberikan
mendirikan nilai pada generasi muda itu mempunyai tantangan juga sekarang. Walaupun bukan daring pun sudah ada tantangan gitu ya, dengan adanya gadgets, dengan adanya informasi yang sangat banyak ini, dan pengaruh-pengaruh ideologi maupun pemahaman-pemahaman yang radikal maupun tidak radikal itu banyak sekali, sehingga adik-adik generasi ke depan ini mempunyai tantangan yang banyak bagi kita untuk membumikan atau mempengaruhi mereka agar memegang nilai-nilai Pancasila ini. Seperti kita kemarin ada studi di Bandung itu bahwa anak-anak siswa itu 40% sudah terpapar, 40% gitu ya. Yang kita juga lihat banyak video-video bahwa mereka bilang anak-anak kecil sudah diajarin untuk menyindir, untuk menghasut dan lain-lain melalui agama. Nah, ini yang tantangan bagi kita semua untuk masa depan, karena generasi yang masa depan inilah yang memegang di masa kita nanti bonus demografi, golden Indonesia. Mereka inilah yang memegang. Nah, kalau tali ikatan Pancasila yang kita resapi secara bersama sampai sekarang yang menyatukan kita ini tergores ataupun tercabi, wah bahaya kita. Jadi itu tantangan juga, mungkin kita harus berpikir bersama juga dengan ahli-ahli daring ini ke depannya juga, kan kita belum tahu Pak, walaupun minggu depan direncanakan untuk face to face, saya masih 50-50 gitu feeling saya gitu. Sebab saya belum tentu tetap muka murni seperti sedia kala gitu ya. Iya, selain gitu juga kan sekarang ini di Melbourne semua benar-benar lockdown benar ya. Jadi saya minta bantuan teman-teman juga, concern ini ke depannya. Dari 10 universitas yang besar-besar semua sudah terpapar. Bukan hanya orang yang biasa, tapi saya punya sahabat yang selalu satu proyek dalam climate program dari IPB. Waduh, saya kalau ketemu sama dia kalau soal proyek bisa jalan. Begitu kita menyentuh sosial politik, udahlah. Nah, udah nggak bisa kena. Jadi itu Pak Gorky, bagaimana solusinya itu lagi kita pikirkan bersama supaya anak-anak muda pun bisa meresapi juga, karena zaman ini kan kita hidup di zaman, dan zaman sekarang ini memang bukan salahnya mereka juga tidak meresapi atau tidak mengerti budi pekerti atau nilai-nilai yang saling respect, saling menghormati dan lain. Bukan salah mereka juga. Ini challenge buat kita semua. Terima kasih Pak Gorky, ya, terima kasih Pak Rahman. Kedepannya bisa sharing dan tukar pikiran Pak Lodi, Pak Bambang, Pak Supratomo dan Mbak Puji ya. Setelah sahabat saya ini Pak Gorky ini. Pak Partomo, saya mau usul nih. Sabtu depan, mungkin kita bisa undang Pak Rahman dengan beberapa teman dari asosiasi. Ya. Tadi tuh, yang tadi yang bagaimana pembelajaran daring supaya jangan mengajarkan ilmu yang tidak untuk diajarkan, istilah Pak Lodi tadi, tapi harus ditranspos itu. Mungkin bisa itu kali topik kita ya, pakai dari PPKN aja Pak. Karakter bahwa nanti dia bisa pergi soft skills yang cocok dengan abad 21 dan sebagainya, tapi jangan melupakan akar Indonesianya kan, itu kan. Kita jago soft skill, jago semua segala macam, tapi kehilangan jati diri bangsa kan. Bukan nilai-nilai. Nilai-nilai yang mengikat kita nih, Weltanschauung, way of life. Ya. Saya mau ngasih semacam catatan atau masukan atau komentar ya, berkaitan dengan generasi muda, generasi milenial. Sebenarnya yang kita hadapi sudah lebih milenial kuadrat Pak, generasi Z atau apa nggak tahu gitu ya. Saya lihat begini ya. Kalau generasi kita yang umurnya 50-60 itu kan sangat meyakini bahwa makan buah-buahan, makan sayur-sayuran itu kan penting. Dulu mungkin karena keterbatasan ekonomi dan sebagainya gitu ya, agak kurang lah gitu ya. Nah, sekarang anak-anak, kalau anak-anak saya masih relatif sama lah, tetapi kalau yang umur 7 ke bawah itu kayaknya sudah nggak suka yang namanya sayur sama buah-buahan itu. Bahkan istri saya itu kadang-kadang mangga itu dibikin
es apa dimasukkan di plastik itu baru biar tahu mangga dulu. Saya malah berpikir negatif. Jangan-jangan ini perubahan alam ke depan itu sudah nggak memerlukan unsur-unsur zat buah-buahan dan sayur, atau bagaimana? Saya malah bertanya-tanya gitu loh. Jangan-jangan kita memaksakan ini sudah nggak cocok lagi gitu, atau memang ini ada semacam ketersesatan gitu loh. Ini, nah demikian pula mengenai nilai-nilai tadi itu Pancasila gitu ya. Saya sih meyakini ada nilai-nilai lah, ada inti yang ada atomnya, ada DNA-nya yang memang perlu sebagai bekal gitu ya. Tapi yang saya berani bertaruh dan berdebat dengan siapapun ya, kalau tidak dikemas dengan yang cocok, seperti misalkan tadi mangga harus dibikinkan dimasukkan seperti es, terjadikan es dulu. Jadi dia nanti tahunya itu es krim rasa mangga. Gitu loh. Tapi kalau disuruh mangga yang masih ranum, masih enak, masih segar gitu, malah nggak mau. Ini ada apa ini? Apakah ini kutukan ini? Mohon maaf, agak ekstrim. Pak Rahman tadi bilang itu tantangan, bukan kutukan. Ya, tantangan. Tapi kalau tantangan dibiarin, lama-lama jadi kutukan gitu loh. Iya benar, tantangan kalau dibiarin bisa jadi tragedi, itu bisa jadi bahaya juga buat kita semua. Pak Lot, saya mau tanya Pak Lodi, saya nanti WA aja ke Bapak gitu. Tadi itu ilmu yang di lab itu bukan untuk diajarkan. Kalau satu lagi tadi ilmu yang memang untuk diajarkan, tetapi kalau dia dengan jarak jauh melalui sistemnya, maka dia harus ditranspos ya. Benar itu ini saya. Ya, jadi memang ada dua pengetahuan bagi orang-orang didaktik ya, orang didaktik yang atau posisi didaktik ya. Jadi sebenarnya istilah ini Jamie yang banyak menjelaskan, dan Jamie nggak hadir. Ini istilah itu berbicara didaktik kan ada tradisi Jerman, ada tradisi kemudian Prancis ya. Nah, tradisi didaktik Jerman yang terkenal yang namanya segitiga didaktik ya. Jadi ada guru, ada murid, ada konten ya. Kemudian guru dan murid itu ada relasi pedagogis ya. Kemudian murid dengan pengetahuan ada relasi yang namanya didaktik, dan kemudian diinterpretasikan macam-macam ya kemudian ya. Nah, cuman kalau interpretasi saya, orang-orang Prancis kemudian pengetahuan itu kan nggak ada dua. Pengetahuan yang namanya scholarly pengetahuan, knowledge, dan school knowledge, dua aja. Karena pengetahuan ilmiah itu, pengetahuan di laboratorium nggak ada tujuannya untuk untuk diajarkan, nggak ada. IMC misalnya, yang di IMC ya, I sama dengan MC ya, kuadrat ya, ya benar ya, itu Einstein. Nggak ada urusannya untuk diajarkan. Orang-orang fisika yang kemudian mentranspose itu bisa untuk diajarkan. Itu bentuknya kurikulum dan kemudian buku. Nah, teman pengetahuan yang namanya kurikulum dan buku ini kan harus ditranspose lagi yang namanya pengetahuan yang diajarkan. Itu di kelas. Nah, ada persoalan sekarang konten yang diajarkan di online. Itu mesti diselidiki. Itu kan banyak sekarang mungkin contohnya. Itu kan konsep itu muncul dalam konteks tatap muka, ya kan? Nah gitu. Nah, tapi pengetahuan yang akan diajarkan itu kemudian ada lagi pengetahuan yang dipelajari. Nah, itu semua secara konsep ya. Ini mesti kita bahas baik-baik. Saya pikir karena ini problem buat saya sendiri. Saya pikir problem di dalam dunia pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Setahu saya, konsep didaktik itu dikenal oleh orang-orang matematik pendidikan matematik. Itu kelihatannya mungkin karena saya kenal, nanti saya bisa perkenalkan dengan Bung Gorti. Ini ada tamat dari IKIP Medan, kemudian dia belajar di UPI Bandung. Dia yang mempelajari dengan baik tentang didaktiknya matematika. Matematik ya. Saya kemarin dikirim sama Jamie ada namanya didaktik fenomenologi. Itu kalau nggak salahnya orang Muhammadiyah yang nulis. Jadi saya mau mengatakan begini. Pengetahuan kan cuma bukan milik satu daerah.
misalnya Anglo-Saxon, Anglo-Amerika, yang kemudian turunnya kalau bicara pengajaran teori instruksional, orang-orang TP, loh ada didaktik di kontinental. Dan tradisi kita sebenarnya, pendidikan guru kita itu kontinental. Bukan berarti kita harus selalu mengacu pada kontinental. Wah, bagus baca Amerika. Tetapi karena kekurangan ini, makanya begini jadinya. Jadi begini jadinya. Saya tidak mengatakan jelek, yang Anglo-Saxon saya pelajari semua. Hasilnya clear kok. Anglo-Saxon, Anglo-Amerika, kalau di UT, itu pengetahuan yang dilahirkan oleh Pak Afi, yang jadikan modul, itu sangat buat saya Anglo-Amerika itu. Ya. Jadi saya pikir, jadi memang kita harus sedikit jalan-jalan lagi lah gitu ya. Ya, betul. Dan menurut saya yang perlu kita harus jalan lagi ini yang ngelihat Kajariwantoro. Kajariwantoro clear. Dilahirkan pengetahuan pendidikannya kontinental. Ya pelajarilah Kajariwantoro. Ya kita cuma tahunya kayak budi pekerti. Tapi bagaimana dia jalankan? Kemarin saya ikut diskusi dengan teman-teman diskusi oleh teman-teman yang orang-orang Kajariwantoro ya taman siswa. Itu mereka ngomongin tentang Rosso. Itu melalui seni. Pantun. Itu makanya mereka suka bersaksi yang dulu SD-nya di taman siswa. Gara-gara ini pantun-pantun melalui musiknya, ada istilahnya saya lupa ya. Itu mereka kemudian tertanamlah yang mereka sebut dalam budi pekerti karakter. Itu melalui seni, clear. Jadi internalisasinya itu tidak ada paksaan ya, mengalir memang dia culturally. Ini menarik ya. Ini mungkin kita perlu diskusikan. Immanuel Kant mengeluarkan, saya sendiri nggak baca bukunya ya, saya hanya rujukan kedua. Immanuel Kant mengeluarkan namanya paradoks pendidikan. Jadi paradoks pendidikan itu dalam pendidikan mesti ada kebebasan, tetapi dalam pendidikan juga mesti ada paksaan. Ya. Bahasa saya ya. Ya. Mesti ada kontrol. Nah, disinilah permainannya guru. Ya. Saya ambil contoh konkret yang diberikan oleh literatur yang saya baca. Itu misalnya kalau di Barat, kenal banget di Barat ya. Barat ini maksudnya kontinental dan Anglo-Amerika. Dikasih contoh paradoks pendidikan itu apa? Anak kecil pegang pisau. Mau dibebasin, itu bahaya buat anak. Makanya dibaca, dikontrol, jangan. Ya. Nah, saya mau kasih contoh yang menarik. Itu di Pandu Amerika. Pandu Amerika ya, itu ada badge namanya. Badge sudah boleh pegang pisau. Oh. Jadi di pendidikan non formalnya itu diajarin kapan kamu pegang pisau. Nggak sembarangan, ada badge-nya. Saya nggak tahu pramuka di Indonesia. Jadi ya itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Lodi. Pak Tom udah hampir 11:30 nih, apa udah jam 11:30 kali ya? Mungkin ini Mbak Budi masih ada nggak ya? Kalau Mbak Budi masih ada ngomong lah. Ya. Ketanggapannya. Cukup, Prof. Makasih Mbak Puji ya. Pak Rahmat juga terima kasih. Nanti kita akan buat lagi pengumuman berikutnya sambil memikir. Tapi kalau menurut saya tadi yang Pak Lodi tadi itu bagus buat daring sebenarnya. Nanti mungkin manfaat juga buat teman-teman asosiasinya Pak Rahmat. Tadi kan ada pengetahuan yang bukan untuk diajarkan, tapi bisa diajarkan dengan catatan, apalagi kalau daring. Itu menurut saya Pak Tom bagus itu. Nanti baik. Ya. Terima kasih. Nanti kita pikirkan minggu depan. Mas Tomo. Jadi diskusi hari ini menurut saya Mas Tomo boleh saya potong? Ya. Saya ingin mendengar tanggapan dulu dari Mbak Puji nih dari diskusi kita. Ya, silakan Mbak Puji. Silakan sebelum saya tutup. Ya, terima kasih atas masukannya Bapak Lodipet. Memang bagus juga yang Paat. Lodipaat. Oh, Lodipaat. Ya, terima kasih atas masukannya Bapak Lodipat. Itu sangat bagus karena menurut saya pendidikan karakter jika dimasukkan dengan kayak dunia musik sangat lebih mengena, terutama di dunia pendidikan kayak SD atau SMP. Tapi bagusnya juga
itu memang pendidikan karakter juga harus ada teladan yang benar-benar memang ini sebagai contoh. Misalnya saya suka Jokowi, ya saya harus meneladani Jokowi dengan karakternya, dengan cara bicaranya. Misalnya saya mencintai Presiden Lee Hsien Loong, saya juga harus belajar bagaimana dia berpikiran seperti itu. Jadi dua-duanya memang harus dikembangkan begitu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa musik juga sangat berpengaruh tentang karakter, pembentukan karakter. Sudah. Tidak hanya musik ya, saya bilangnya. Ya. Semua konteks. Iya. Ya, semua konteks. Saya juga tertarik semua mata pelajaran yang disampaikan Mas Lodi ini ya. Saya kira memang bukan hanya musik, tapi semua ilmu ya, itu hukum, ekonomi, matematika dan sebagainya itu ada nilai-nilainya, ada karakternya yang secara implisit itu sebenarnya dapat disampaikan sambil mengajarkan atau mengajari murid itu. Hanya itu diperlukan guru yang apa ya, yang guru bukan guru-guruan gitu loh. Nah, satu menurut saya ya, saya setuju kalau tadi kapitalis itu ditonjok sama Malodi, sebenarnya mungkin yang sebaliknya nah, koperasi sebenarnya koperasi rohnya. Jadi karakter itu adalah rohnya ilmu. Setiap ilmu itu ada rohnya, dan hanya mereka guru atau pengajar yang mungkin dapat ilmu pendidikan atau pedagogi yang hebat yang dapat merogoh roh dari bidang ilmu itu untuk muridnya gitu loh. Yang kedua, saya walaupun beratin tapi saya senang. Ternyata ketersesatan sektor pendidikan ini semakin jauh. Dan saya terus terang Mas Tomo, kita disesatkan orang, bukan pendidikannya mau tersesat, ya, disesatkan. Tersesat atau disesatkan atau tapi kalau Tuhan tidak menghendaki kan juga tidak terjadi ketersesatan itu, kalau bisa aja begitu. Tapi apapun namanya gitu ya, tapi gapnya itu semakin jauh gitu, dan saya jadi bingung juga. Kayaknya perlu pengambil kebijakan, makanya saya dulu pernah bercanda. Sebaiknya memang Menteri Pendidikan itu yang ngerti pendidikan, kalau perlu ketua DPR-nya, presidennya itu 5 kali berturut-turut dan sebagainya itu pendidikan semua gitu loh. Pak Bambang tadi mau ngomong, silakan Pak Bambang. Tetap menambah perspektif saya secara individual gitu ya. Mungkin saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, tapi setidaknya kalau saya ketemu 1-2 mahasiswa pun saya akan terinternalisasi tadi ya, sampai gitu dengan cara saya gitu loh. Pak Bambang tadi mau ngomong Pak Tom. Ya, silakan. Komentar saya itu adalah gini, ya. Saya setuju dengan pernyataannya Lodi itu bahwa yang namanya ilmu itu punya karakter-karakter tertentu. Dan kita bisa mengajarkan karakter yang kita kehendaki, artinya secara masyarakat, secara nation itu memerlukan karakter itu di dalam kehidupan globalnya. Yang istilahnya saya itu adalah soft skill, entah itu emotional intelligence, entah itu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, gotong royong, kemudian revolusi mental dan sebagainya, atau creative thinking, critical thinking dan sebagainya. Dan itu memang bisa diajarkan lewat root keilmuannya. Jadi keilmuan itu kan punya pohon, ya, punya sistematika, punya pilihan. Ya. Contohnya ya ekonomi tadi, kalau pilihannya kita itu adalah sosialis, ya tentunya mengajarkan atau banyak muatan-muatan koperasi dibandingkan dengan kapitalis. Walaupun kita hidupnya juga tidak di alam kapitalis, tapi kan ada pilihan-pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kita pernah mengalami
saking banyaknya orang yang berpendapat, kemudian itu dijadikan muatan-muatan di dalam kurikulumnya kita, sehingga di kurikulumnya kita tuh banyak sekali yang terkait dengan pendidikan karakter sebagai satu mata pelajaran tersendiri. Nah, terus komentar yang ketiga itu adalah memang harus lewat dua-duanya, artinya lewat dua-duanya. Itu adalah yang satu adalah lewat keilmuannya, lewat apa namanya tuh akar ataupun akar pohon keilmuannya. Yang kedua itu adalah memang harus secara baik itu formal maupun informal diajarkan tersendiri, walaupun muatannya boleh jadi tidak seperti mata kuliah keilmuan, ya, tidak seperti mata kuliah keilmuan. Yang kalau istilahnya di dalam kurikulum itu masuknya itu adalah di dalam MKDK, muatan dasar apa? Dasar keahlian ataupun MKDU ataupun keahlian. Nah, itu kita harus nyari keseimbangan supaya tidak terlalu banyak soft skill-nya, tetapi juga tidak terlalu banyak keilmuannya. Nah, itu juga yang sebetulnya menjadi concern-nya Pak Rahmat. Jadi kalau Pak Rahmat misalnya, bagaimana sih tantangannya kita? Yang pertama itu adalah kita bikin, yaitu bikin memang berjudul. Berjudul itu kayak misalnya emotional intelligence. Itu sama nilainya dengan toleransi, misalnya toleransi. Itu memang harus diajarkan secara khusus, tetapi juga harus dimasukkan di dalam pembelajaran, di dalam mata kuliah pembelajaran yang mengandung nilai-nilai itu, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai toleransi, sehingga itu bisa match dengan kebutuhan-kebutuhan, baik itu zamannya baby boomers, zamannya kita, ataupun zamannya generasi Z. Karena itu adalah benang merah yang memang diperlukan pada situasi-situasi tertentu. Itu komentar saya. Kayak misalnya dulu pernah ada diskusi di UT itu 5 yang kita tadinya mau kita ajarkan atau kita bikinkan modulnya, itu adalah entrepreneurship, kemudian conflict resolution, kemudian bukan gotong royong tapi sopan santun, etika, lalu pokoknya ada 2 lagi. Itu yang perlu, hanya saya bilang waktu itu dalam diskusi itu tuh jangan kemudian kita membuat mata kuliah baru, nanti bebannya mata kuliahnya jadi banyak gitu. Jadi kayak di Finland ataupun di Denmark itu kan malah justru yang kayak gitu dikurangi, kemudian dimasukkan di dalam kurikulumnya, di dalam mata kuliah. Itu saja sih komentar saya. Sip, ya, thank you. Baik, kalau nggak ada yang lain, mungkin kita cukupi pertemuan kita ngobrol-ngobrol hari ini. Nanti kita lanjutkan, banyak yang sudah kita terima, saling melengkapi, memperkuat, mudah-mudahan ya mencerahkan lah. Kalau tidak untuk diri kita sendiri, ya mungkin dapat dibagi sesuai dengan kondisi lingkungan kita masing-masing. Nanti minggu depan kita acarakan Pak Sarif, ya mudah-mudahan dapat bergabung kembali dengan kolega-koleganya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Mohon izin duluan ya. Terima kasih semua. Oke, sampai ketemu. Salam kenal Mbak Puji. Oke, terima kasih. Salam. Oke. Salam. Selamat siang.